Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah. Ini kenapa sebagian di sini semua ini belum? Oh, ya. Saya jadi begini terus nih ya. Apa namanya, miring. Baik teman-teman sekalian, jazakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah ya, atas segala kebesaran-kebesaran yang Allah miliki. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan karunia, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Segala puji bagi Allah, walaupun saat ini bangsa kita masih dalam kondisi musibah wabah COVID-19 ini. Segala puji bagi Allah. Allah Maha terpuji ya, Allah segala puja dan puji. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, para jemaah sekalian jazakumullah, teman-teman rumah ta'arufku ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana akhwat-akhwat, sehat semua akhwat? Alhamdulillah. Gimana, ada yang sedih enggak? Mudah-mudahan yang sedih sehari ini kajian berbahagia ya. Alhamdulillah. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah menikah mudah-mudahan rumah tangganya tambah sakinah mawadah warahmah. Hari ini kita akan bahas tentang tentang at-ta'aruf ya. Hujah atau referensi dalil kita adalah surah Al-Hujurat ya, surah Al-Hujurat yang Allah sebutkan dalam ayat ke-13. Nanti bisa dibuka teman-teman ya. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Dan yang kedua adalah hadis riwayat Ahmad nomor 23.603. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis ini, idza khataba ahadakum imra'atan, apabila salah satu di antara kalian ya mengkhitbah seorang akhwat, fala junaha alaih ya, maka tidak ada dosa baginya ayang dzura ilaiha, ketika dia ingin mengkhitbahnya kemudian dia melihatnya. Ayang dzura atau nazar, dalam bahasa istilahnya itu nazar, mengetahui ya. Kemudian idza kana innama yanzuru ilaiha li khitbah, apabila melihat itu tujuannya adalah nazar itu untuk mengkhitbahnya. Fa in kanat la ta'lamu, walaupun seorang akhwat itu tidak mengetahui dia dilihat oleh seorang ikhwan. Ini dua referensi untuk hujah kita kajian hari ini. Teman-teman sekalian jazakumullah, kita tentu akan bahas tentang at-ta'aruf ya. Yang sudah paham ta'aruf coba? Yang pernah ta'aruf, angkat tangan. Oh, enggak ada yang ngacung juga ya. Ada ta'aruf ya, alhamdulillah. Sudah punya anak ya. Asarif ada ta'aruf ya, alhamdulillah. Ini berhasil ya, kemarin ta'aruf. Kita akan bahas tentang apa namanya? At-ta'aruf ya. Ta'aruf. Teman-teman sekalian jazakumullah, karena ta'aruf ini penting. Nanti kita akan bahas, tapi sedikit kita bahas definisi ta'aruf. Arafa ya'rifu ya. Arafa ya'rifu ini dari kata kerja yang artinya apa? Apa? Mengetahui atau mengidentifikasi atau mengenal, itu namanya arafa. Ya. Menjadi kalimatnya at-ta'aruf, artinya tahu
ingin tahu atau kita ingin mengidentifikasi. Khususnya kalau kita di rumah ta'arufku itu adalah untuk kita mengenal pasangan. Ya. Termasuk nanti kita sudah ada contoh-contoh nih. Nanti Kang Harisa juga maju ke depan nanti ya untuk menjelaskan beberapa poin-poin ta'aruf. Ini ada biodata ya, para akhwat. Ini yang sudah saya kemarin dapat print dari rumah ta'arufku. Termasuk contoh-contoh foto juga ada ya. Nanti kita ntar aja ya. Ya, ntar kita bukain satu-satu ya. Termasuk contoh-contoh foto di sini juga ada, teman-teman sekalian. Jadi, ikhwan fillah jazakumullah, di rumah ta'arufku itu ya kita biasa memprosesi untuk teman-teman nanti menikah. Amin ya, insyaallah ya. Dimudahkan. Aminnya berat ke sini ya. Ya. Ada beberapa proses tuh ya. Yang pertama itu kita nanti ada istilahnya ta'aruf ya. Ya. Ta'aruf itu apa tadi? Perkenalan ya, atau saling mengenal antara ikhwan dan akhwat. Kenapa teman-teman ya? Kita ini perlu ta'aruf banyak hal ya, faedah daripada manfaat ta'aruf ini. Saya sudah rangkum ya beberapa poin-poin terkait misalnya ketika kita nanti penting atau urgensi daripada ta'aruf ini. Misalnya saya menyebutkan apa pentingnya ta'aruf ini. Yang pertama saya katakan adalah manfaat daripada faedah ta'aruf itu satu, sebagai bukti keseriusan ya teman-teman yang ingin menikah, baik ikhwan atau akhwat. Karena ada konsekuensi ketika ta'aruf itu nanti. Ada beberapa hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan. Yang kedua, manfaat ta'aruf itu saya buat adalah untuk bisa agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada seorang akhwat ya menikah dengan seorang ikhwan. Masya Allah ya, ibadahnya luar biasa begitu ya. Dia langsung terima saja khitbahnya begitu. Karena beliau kerja di salah satu wilayah yang dekat tempat kantor si akhwat ini bekerja. Kemudian diterima. Ternyata ya setelah setahun atau beberapa bulan begitu ya menikah, diketahui bahwa si ikhwan ini sudah punya istri dan punya anak 3. Ya. Akhwat gimana kira-kira kalau yang begitu? Jangan tanya ikhwan kalau begini ya. Kalau ikhwan pasti oke-oke aja gitu ya. Ya. Apalagi tanya yang sana ya gitu. Pada oke semua. Gimana akhwat kira-kira? Setelah menikah ternyata baru tahu bahwa suaminya itu sudah punya istri terlebih dahulu. Kira-kira syukuri, kecewa atau sabari? Kok kecewa sih? Ya. Nah, ini contoh kasus ya untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Itu yang kami dampingi ya dalam keseharian saya di klinik seperti itu. Bahkan ada seorang yang dikenal, mohon maaf ya, alhamdulillah kebetulan agamanya bagus, versi si akhwat ini. Tapi ternyata setelah menikah, la haula wala quwata illa billah, kalimat-kalimat kotor keluar dalam rumah tangganya. Ke anaknya itu kalau marah, mohon maaf, keluar kalimat-kalimat binatang. Ada seorang suami ya, itu yang mudah sekali lisannya mengeluarkan kalimat-kalimat cacian. Ya naudzubillah. Ini para suami ya, saya nasihatkan untuk diri saya pribadi sebagai suami dan juga ini calon-calon suami ya. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis apa? Khairukum li ahlikum. Orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik. Siapa itu? Yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya. Ini ada kejadian begitu. Jadi diketahui itu setelah menikah. Mohon maaf, ayah itu terbiasa mencaci anaknya dengan kalimat-kalimat binatang. Kalbun, khinzir, qirdun. Tahu ya, ini bahasa Arab biar ada enggak terlalu kasar gitu ya. Kalau bahasa bagusnya itu mungkin apa? Bahasa aslinya kan ya apa? Nyemot ya. Tahu nyemot ya? Ini keluar. Dan itu diketahuinya apa? Setelah itu menikah. Kalau sudah menikah begitu, ketahui bagaimana? Gugat cerai. Enggak semudah itu. Dan itu bisa sebetulnya diidentifikasi ya. Bisa kita ta'aruf, kita perdalam dari CV. Ya, dari seperti ini misalnya. CV. Saya ada berapa 100 CV ini ya, banyak banget. Bekas interview kemarin. Nanti ada interview lagi yang terbaru. Ada namanya nih. Ada fotonya juga. Ya. Jadi teman-teman akan buat ini. Itu ya. Jadi sebagai apa manfaatnya? Pertama kita
tadi untuk sebagai keseriusan, itu akan terlihat dari nanti ta'aruf ini. Yang kedua, faedah yang manfaat ta'aruf itu adalah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi teman-teman, walaupun tidak pacaran, itu dengan ta'aruf akan bisa mengidentifikasi, mengenal jauh ya tentang kepribadian si calon. Bagaimana karakternya. Yang ketiga apa? Untuk menghindari ya pasangan ya dari fitnah. Karena kan tidak ada pacaran gitu ya. Jadi kalau ta'aruf itu otomatis teman-teman akan terhindar dari fitnah insyaallah ya. Karena kita tidak boleh nanti kalau pria rumah ta'aruf itu tidak ada diperkenankan chattingan. Kalau ada yang chattingan japri berdua, kita akan barok atau lepas tangan. Kita keluar grup dan kita tidak urusin. Kita akan tegas terkait masalah. Yang keempat apa manfaatnya? Proses perkenalan berlangsung secara terbuka. Ya teman-teman sekalian, itu. Yang kelima, menjaga maslahah atau kebaikan usia pernikahan agar lebih langgeng. Keenam, meraih berkah dengan tidak pacaran ya, dengan tidak mendekati perzinahan. Jadi manfaatnya tadi ada 6. Pertama apa untuk manfaat ta'aruf? 1 sebagai bukti keseriusan, mujahadah, ikhtiar kita ya. Yang kedua, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan itu. Yang ketiga, manfaatnya adalah menghindarkan pasangan dari fitnah. Keempat, proses perkenalan berlangsung secara terbuka dengan ta'aruf ini. Walaupun tidak pacaran, tidak kenal atau kenal di jalan gitu, nanti kalau ta'aruf akan lebih jelas. Yang kelima, menjaga maslahah atau manfaat ya agar pernikahan usianya lebih langgeng karena sudah tahu sejak awal, memahami sejak awal. Yang keenam, meraih berkah dengan tidak pacaran ya, dengan tidak mendekati perzinahan. Itu insya Allah rumah tangganya berkah. Banyak kemudahan-kemudahan. Itu manfaat. Nanti kita akan bahas manfaatnya satu persatu teman-teman sekalian. Adapun di rumah ta'arufku itu prosesnya ini. Ya, ta'aruf ya buat CV ini ikhwan ahwat. Ini bukan hanya ahwat, ikhwan juga. Ya. Yang kedua adalah nazor, nanti ada istilah nazor. Apa nazor itu? Melihat, memandang. Ketemu nanti. Nanti materinya ada. Nazor itu seperti apa? Adab-adabnya ada. Setelah nazor ada nanti ta'aruf lagi. Ta'aruf keluarga. Ya. Berikutnya yang keempat, khitbah. Apa? Khitbah. Kelima, langsung proses akad. Wah, mantap nih. Akad dan resepsi. Ya. Resepsi atau acara pernikahan. Ini teman-teman sekalian, ya, proses di kita ini Kang Karisa ya, nanti kalau ada yang kelewat antum diingetin. Ya, ta'aruf. Ini ta'aruf buat CV. Dan teman-teman, ada poin-poin yang ini teman-teman perlu garis bawahi. Yang ini saya praktekkan dalam hidup saya dan juga kepada ikhwan akhwat yang selama ini kita prosesi, kita dampingi dalam proses pernikahan. Di ta'aruf ini teman-teman istikharah. Istikharah. Nazor ini juga tetap istikharah. Istikharah. Ta'aruf keluarga juga tetap istikharah. Istikharah. Khitbah juga pun tetap masih istikharah. Ya. Kalau khitbah sudah sah nikah belum? Saat khitbah sudah sah belum nikah? Ta'aruf sudah sah belum? Tapi di kita ada tuh, ya. Baru khitbah udah foto-foto kemana-mana tersebar, ya. Boncengan berdua pacaran, boleh nggak? Nggak ada. Kalau akad nikah, baru mungkin ini tidak usah istikharah lagi. Istikharahnya maksudnya bukan meminta pilihan dalam hal, ya Allah, pilihkan dari dua ikhwan, 3 ikhwan, bukan. Minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, kalau kita sudah kenal nanti tukeran CV, penting teman-teman. Doa istikharah sangat penting. Mau siang, ya pagi gitu ya. Mau sore, 1/3 malam silahkan. Istikharah. Istikharah apa sih artinya? Istikharah meminta petunjuk pilihan kepada Allah. Kalau istisyarah minta pendampingan petunjuk daripada ustadz atau syekh. Itu namanya istisyarah atau musyawarah, ya. Ini prosesnya. Teman-teman harus paham tuh.
Iya, jadi kenapa ta'aruf itu penting, teman-teman? Kenapa ta'aruf itu penting? Karena dengan ta'aruf itu teman-teman akan tafahum. Apa? Saling memahami. Kalau sudah tafahum, maka akan terjalin at-ta'awun. Apa ta'awun itu? Saling tolong menolong. Contoh kasus misalnya begini. Seorang suaminya anggaplah suku tertentu. Misalnya suku apa yang lembut, suku apa terkenalnya? Jawa, Solo, ya kan? Solo lembut gak? Lembut ya. Jawa Timur agak beda dikit ya. Tuh. Kalau orang Medan lembut gak? Enggak ya, ada yang bilang. Bukan saya, pemirsa bukan saya yang bilang ya, jamaah yang bilang ya. Jadi Medan. Istrinya orang Bandung. Orang Bandung, Sunda. Lembut gak kira-kira? Ada juga yang kasar dari Sunda ya. Sia aing ayat ya. Nah, ternyata dalam rumah tangga dia sudah ta'aruf. Oh, calonku ini dia baca misalnya orang Medan, keluarganya semuanya tentara gitu ya. Orang Medan keluarga tentara gitu ya. Wah, pas itu ya. Sehingga dalam rumah atau suaminya maaf orang Solo misalnya. Ini memahami saja salah satu latar belakang. Sehingga ketika nanti rumah tangga dia sudah tahu. Oh, suami itu lembut misalnya. Jadi ketika suami itu menasehati atau ketika menegur suami maka dengan kelembutan. Ya. Jangan sampai ada saat ini yang kami dampingi ya di klinik itu, klien-klien itu mereka banyak yang mengalami gangguan atau perceraian rumah tangga hanya gara-gara kurang paham. Ada yang kadang-kadang suami kalau menasihati istri itu pelan sekali ngomong tuh. Kata istrinya, saya tuh pusing sama suami itu. Kenapa pusing, Bu? Kalau ngomong nggak pernah kedengeran. Kata si istri, ngomong tuh pelan. Pelan gitu kata si versi si istri begitu. Ini kejadian nyata ya. Ternyata apa? Ternyata bapak orang mana? Solo Ustaz. Sangat lembut sekali. Mama, udah makan belum? Ya. Dia lembut gitu ya. Makanya harus paham ini. Itu ta'aruf. Biarkan kita tafahum. Justru kalau ada orang Medan lembut itu aneh gitu ya. Walaupun Masya Allah saya banyak menemukan orang-orang Medan itu sayang sama keluarganya Masya Allah. Luar biasa. Banyak sekali itu perhatian terhadap anak, nabung buat kuliah anak-anak, sampai luar biasa itu ya. Perjuangan buat keluarganya Masya Allah. Saya banyak menemukan. Sebenarnya suku itu tidak kita bisa pukul rata semua begitu, enggak ya. Sunda katanya misal Bandung, adem ayem, yang merampok juga ada gitu ya. Artinya kita tidak menyalahkan antar suku begitu ya. Tetap ya, semua itu tergantung dari mungkin latar belakang lingkungan dan lain sebagainya. Setidaknya dengan ta'aruf itu teman akan tafahum, saling memahami. Ya. Misalnya istri anak pertama, kadang-kadang ada tuh muncul dalam rumah tangga apa doktrin atau komando-komando kepada suami kadang-kadang. Mas gini, kok jadi kamu yang ngatur gitu ya? Kebetulan misalnya anak suaminya anak bontot, biasa dimanja misalnya kalau dimanja, maka itu pun akan sangat pengaruh dalam rumah tangga. Nah ini ta'aruf itu akan menentukan teman-teman sekalian. Nanti bagaimana kita bersikap. Dan kalau sudah ta'aruf, insya Allah nanti akan tafahum, saling memahami. Teman-teman misalnya punya karakter, katakanlah bukan suku ya, udah tahu tabiatnya, oh kalau si fulan itu orangnya pelit. Nah kalau sudah pelit, ya jangan kita ganggu lagi keuangan dia. Ya, karena sudah tahu itu kepahaman itu akan muncul ketika apa? Ketika tadi ta'aruf. Jadi ada ta'aruf, ada tafahum, ada ta'awun, tolong menolong. Makanya tak kenal maka ta'aruf. Iya kan? Tak kenal maka ta'aruf. Ya. Dan ada beberapa hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam ta'aruf. Yang pertama, ketika ta'aruf teman-teman, satu ya, hal penting dalam ta'aruf. Tulis saja deh. Ya. Jadi ketika ta'aruf itu ada hal yang penting. Pertama, adanya perantara. Jadi ketika teman-teman ta'aruf itu ada macomblang atau ta'aruf itu ada perantara. Tapi perantara yang tepat. Paham ya? Ini ada akhwat menceritakan, Ustadz, saya ta'aruf. Jadi gimana? Alhamdulillah bagus, nggak pacaran. Iya, tapi saya tragis. Kenapa? Ditikung di tengah jalan gitu. Sama perantaranya gitu ya. Jadi dia diperantarain sama akhwat. Jadi ikhwan akhwat
ya, apa namanya, laki-laki, kemudian apa namanya, perempuan. Jadi ada perantaranya ini kalau nggak salah si ikhwan ya, laki-laki. Dan kemudian enggak, si ahwat perantaranya, si ahwat, si mbak ini ahwat. Kemudian menikahnya akhirnya sama yang perantaranya. Sakit nggak kalau gitu? Wah, ini kelewatan itu ya. Jadi ada kejadian begitu. Makanya pilihlah perantara yang pastinya sudah menikah. Kadang-kadang sudah menikah juga masih nyikat juga itu ya gitu ya. Ini naudzubillah, apalagi ikhwan-ikhwan ini ya, yang bermasalah rumah tangganya. Itu banyak yang bermasalah. Jadi pastikan apa, dalam ta'aruf itu yang perhatikan apa? Adanya perantara. Jadi bukan ta'aruf berdua saja. Tat, aku lagi ta'aruf. Di mana? Oh, lagi di itu, di apa, warung abnormal ya. Berduaan gitu ya, ta'aruf ya. Ngobrol begitu ya, lagi foto dia, selfie buat status. Ta'aruf ya. Ta'aruf setan itu ya. Nggak boleh kayak gitu. Harus ada perantara. Penting teman-teman ya. Ada wasilah. Yang kedua, hal yang perlu diperhatikan dalam ta'aruf itu selain perantara, ada perantara. Cari ustadz, cari ustadzah, cari murabiyah, pendamping, cari musyrif atau musyrifah, ustadz kita, guru kita. Pastikan tepat, ya. Yang kedua, apa? Kuatkan doa. Dalam ta'aruf itu teman-teman kuatin doa. Apa doa yang saja? Al-Furqan aja terusin. Al-Furqan 74. Itu yang kedua. Atau doa kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ini doa kemudahan. Jadi supaya ta'arufnya dimudahkan. Ya teman-teman jangan apa namanya, gegabah ya dalam hal ta'aruf itu. Jadi kalau ta'aruf sama si fulan pas jadi, enggak. Sama fulanah pas enggak. Saya banyak mendampingi beberapa kasus sampai 5 kali ta'aruf. Sampai 15 kali ta'aruf. Ada. Teman-teman yang sudah 15 kali ta'aruf ada di sini. Yang ta'aruf gagal ada pernah. Coba yang Iwan maju dikit sini dong. Geser sini, geser sini. Ayo, antum suruh geser takut gimana sih? Ayo, geser lagi, kesini lagi, sini. Biar ini, biar apa? Kita ta'arufin nanti. Nanti dapat biodata gratis. Ya, iya, biodata. Tapi biodata ini apa namanya? Kalong, nggak ada isinya. Kaleng ya. Baik. Tadi apa tadi? Kuatkan doa. Nah, yang ketiga dalam ta'aruf itu adalah terus perbaiki diri. Pantaskan diri ya, kuatkan iman, ketakwaan, ya, islahun nafs, perbaiki diri kita. Jadi ketika ta'aruf itu teman-teman, selain adanya perantara, ini penting diperhatikan dalam ta'aruf, itu kuatkan doa. Munajat sama Allah. Kembali tadi apa, istikharah ya, istikharah. Ya Allah, kenal ikhwan, kenal akhwat. Kalau memang akhwat ini sebut namanya Lisna Oktaviani. Ya, saya sebut namanya. Ini istri saya, jangan cemburu ya. Ya Allah, jika memang Lisna Oktaviani ini baik untuk agamaku, duniaku, akhiratku, karirku, masa depanku, untuk anak-anakku, untuk orang tuaku, ya abah ibuku, emak abahku gitu ya, untuk keluarga besarku, untuk dakwahku, ya, untuk masa depanku, untuk ilmuku, maka ya Allah mudahkan, jadikan ia sebagai pendamping hidupku. Itu saya istikharah. Terus setiap hari itu istikharah, ya. Istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Kalau tidak baik, gantikan dengan yang lebih baik. Yang tadinya 4 tahun menikah, suruh nunggu, alhamdulillah menjadi 6 bulan. Yang tadinya 6 bulan, alhamdulillah menjadi 3 bulan. Hanya 3 bulan saja. Jadi teman-teman ketika antum ya ikhwan datangi akhwat, disuruh nunggu, antum jangan putus asa, langsung pulang menangis. Jangan nangis ke emak ya. Munajat sama Allah, minta, ya Allah ya Rabb, Engkau yang menggegam hati-hati hambamu. Wah, munajat. Alhamdulillah. Tadinya 4 tahun, istri kan belum tamat kuliah waktu itu. Masih semester 2, usia 19 tahun. Masih muda, bingit dah. Alhamdulillah ya, ketika itu dimudahkan. Sekarang istri saya umur 33. Jadi kalau teman-teman tuh jangan mudah menyerah ya. Kalau ta'aruf itu. Atau misalkan datang ke akhwat, ke orang tuanya ditolak, jangan menyerah. Baik sangka, terus berdoa. Itu ya. Jadi hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam ta'aruf. Yang pertama tadi apa? Adanya perantara. Yang kedua kuatkan doa. Yang ketiga perbaiki diri. Ya. Nanti lagi ta'aruf, setan datang tuh. Mantan lah datang, ya kan? Ketemulah di jalan,
tiba-tiba laris itu kan lagi ta'aruf tuh. Ya mau khitbah apalagi sudah dekat-dekat ke pernikahan tuh. Tiba-tiba yang jarang nongol dia nongol. Ya idaman kita. Nah, akhwat hati-hati tuh kayak gitu. Jebakan-jebakan Batman yang begitu. Artinya sesuatu yang kadang-kadang jauh yang nggak pernah ketemu tiba-tiba ketemu. Ini hati-hati ya. Itu pengalaman begitu berapa kasus ya. Yang kemudian rahasiakan. Jadi ta'aruf itu dirahasiakan. Jangan pamer. Ini baru ta'aruf pamer. Ya, buat status. Ta'aruf ya di Masjid Kubah Emas berdua. Oh. Ada foto saya bertiga. Asem juga tuh orang ya. Jangan, nggak boleh dirahasiakan. Dan kita sebagai kawan itu juga jangan kepo. Katanya lagi ta'aruf ya. Sama siapa kasih tahu dong? Kalau kasih tahu putus pertemanan kita. Wah, ngancam-ngancam segala. Enggak boleh ya. Kata ketika kawan sedang ta'aruf, kita tidak usah perlu tahu, biarkan saja. Yang disyiarkan itu nanti mau resepsi atau akad pernikahan itu disyiarkan, disampaikan. Kalau khitbah ya, kemudian ta'aruf sembunyikan. Kenapa? Karena belum tentu jadi. Masih panjang perjalanan coy. Tuh, iya kan? Akhwat, ta'aruf. Oke. Ya Allah cocok, istikharah lagi. Ya Allah cocok, najor ketemu. Oh ternyata lebih jelek dari fotonya misalnya. Enggak, maaf ya, kebalik ya. Lebih cakep dari fotonya. Nazar, ya alhamdulillah jadi, lanjut. Pas ketemu di sini. Nah, akhwat diminta datang ke rumah ikhwan. Kata ibunya, oh kamu calon. Coba bikin ulek sambal, ngulek sambal. Oh. Wah, belum pernah ini ya, biasa makan Indomie instan semua, bubur instan gitu. Suruh apa namanya? Ngulek gitu ya. Pas begitu di ngulek bawang, diginiin, lompat. Kena ibu mertua. Allahu Akbar, la haula wala quwata. Udah ibunya judes gitu ya, agak ketat menyeleksi menantu. Wah, kejadian. Oh, ini calon ya. Ngulek sambal aja nggak bisa. Bisa aja di sini gagal. Maka nanti ke teman-teman akhwat ketika datang ke keluarga ini banyak-banyak doa, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Ya, kan takutnya mertuanya punya ilmu sihir gitu kan, buat kita takut. Makanya bersyukurlah ketika ada orang tua atau mertua itu, ini bukan berarti harus cari yang jauh ya. Kemarin ada pengantin baru itu ya, nggak sempat ketemu mertua. Udah percaya aja sama Ustadz. Bu ini mau kena, udah percaya sama Ustadz. Bu gini percaya sama Ustadz. Itu Masya Allah. Tapi ada yang pengen ketemu. Mana calon kamu? Bawa ketemu sama ibu. Lengkap lagi bapak ibunya. Yang ibunya guru matematika, bapaknya guru olahraga. Pas itu. Yang satu judes, yang satu galak ya. Nah, ini masih perjalanan. Makanya istikharah supaya dimudahkan oleh Allah. Ini beberapa kasus gagal. Nanti kalau sudah ta'aruf ikhwan ke akhwat ke orang tuanya, ada keluarga besar. Ini belum menikah, ini belum hitbah, belum. Jadi teman-teman tuh jangan difahami ketika ta'aruf tuh kayak beli kucing dalam karung. Ini ada akhwat, mau nggak? Antum mau nggak? Akhwat, bawa pulang. Ya, bukan begitu. Dipelajari dulu istikharah, ya. Makanya tadi tips dalam ta'aruf tuh selain merahasiakan, kemudian doa, kemudian terus perbaiki diri adalah yang penting dalam ta'aruf diperhatikan itu apa tadi? Terakhir itu adalah dari rahasiakan ya, sabar. Sabar dan tidak tergesa-gesa. Sabar. Ya, ada yang baru ta'aruf, udah lihat antum biodatanya, udah gimana? Udah besok nikah aja, besok nikah. Ya enggak begitu. Sabar ya ukhti, ya akhi. Jodoh enggak akan kemana. Jangan bere-bere, jangan tergesa-gesa. Al-istijalu minasyaitan. Istijal itu dari syaitan. Jangan tergesa-gesa, sabar. Ista'inu bis-sabri wa shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar, sholat, perbaiki sholatnya, ibadahnya, ya. Teman-teman ya. Jangan pengen baru ta'aruf langsung berhasil. Enggak. Ta'aruf sekali, gagal. Kecewa enggak? Ukti, gimana? Lamaran anti kan ini nih, Iwannya nggak sepakat karena beda suku misalnya. Karena anti begini, begitu. Gimana? Udah saatlah, jodohnya di surga aja nanti nunggu. Langsung pesimis gitu. Jangan.
Ukhti gimana lanjut? Lanjutkan Ustaz, Allahu Akbar. Gitu. Apalagi ikhwan. Baru sekali gagal aja udah nangisnya luar biasa. Ustaz, kenapa gagal? Jangan ya. Semangat, jangan cemen. Ya. Jadi ikhwan tuh harus apa? Strong. Ta'aruf sekali gagal, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Jangan putus asa, masih banyak pilihan. Bejibun. Bukan ngomong doang nih bejibun tuh bejibun. Ya. Member ini. Member ta'aruf, kalau member ini berarti sudah terseleksi. Lulus ini, udah, sertifikat calon istri. Calon semua tapi ya. Calon saya juga bisa nih ya. Ya kan calon. Namanya calon. Nih. Nanti teman-teman bikin, nanti Kang Harisa bimbing juga nanti ya. Nanti saya panggil. Jadi ketika gagal sekali itu jangan pernah menyerah. Fa inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Satu kesulitan banyak datang kemudahan. Jangan mudah menyerah. Ini baru sekali aja udah. Gimana? Coba lagi. Besok aja lah. Langsung keluar grup member. Ya Allah. Jangan menyerah teman-teman ya. Pokoknya ta'aruf itu terus. Tapi tadi poin-poin penting tadi harus diperhatikan. Yang pertama tadi apa? Dalam ta'aruf yang perlu diperhatikan, satu, adanya perantara. Ada ustadzah, ya. Yang kedua, kuatkan doa dalam proses ta'aruf ini. Yang ketiga, terus perbaiki diri, islahun nafs ya. Jangan maksiat, terus jaga diri, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan kenapa kita penting doa, kuatkan karena syaitan akan mengganggu ya. Chattingan lah, segala macam lah, baru ta'aruf sudah berusaha sok-sok kelihatan soleh. Ukhti wahai calonku, sudahkah qiyamul lail? Yang begitu-begitu ya, langsung aja baca ta'udzubillahi minasyaitonirrajim, putuskan ta'arufnya ya. Makanya saya bilang, ketika ada orang ta'aruf Japrian, kami berlepas diri dari kalian. Jangan macam-macam ya sama saya, kalau proses ta'aruf itu macam-macam penggal nanti ya. Nggak jadi pokoknya, saya nggak akan urusin. Kenapa? Karena terkotori, nurut aja. Nah berapa lama tadi? Makanya ada katakan apa tadi? Rahasiakan dalam ta'aruf, jangan pamer. Yang ke berapa? Kelima, itu sabar dan tidak tergesa-gesa. Sabar. Berapa lama kira-kira ta'aruf? Dari proses ini sampai sini berapa kira-kira? Ayo. Beda-beda ya. Ada yang 3 bulan. Ada yang 6 bulan. Mana Asarif tadi? Sini Asarif. Maju ke depan. Sini. Maju sini. Aneh saya yang tanya. Antum kemarin ta'aruf berapa lama ta'aruf? Gimana sih lupa Kemana buru-buru pengennya. 5 bulan. Ya, 5 bulan prosesnya. Itu pun terhalang corona. Ada sempat corona lewat ya, dia persilakan dia dulu biar lewat ya. Jadi terhalang corona. Kalau enggak mungkin ya lebih cepat lagi. Rata-rata gini, kisaran 3 bulan. Jadi kalau ada akhwat yang mengkhitbah, kemudian nanti kupinang kau baru khitbah saja tapi nikahnya nanti 5 tahun kemudian. Mau enggak? Jangan mau. Istri saya dulu gitu. Istri, Umi begitu. Datang ikhwan, ukhti saya khitbah ya, baru ngomong begitu. Terus kata beliau, tapi nanti kita nikahnya khitbah dulu, tamat kuliah nanti. Tamat kuliah berarti sekitar 4 tahun atau 5 tahun di salah satu kampus. Kata si ikhwan tersebut. Maka kata istri, no, tidak. Dia istiqoroh, minta yang terbaik. Alhamdulillah muncullah ya, Suhendi ya. Itu kata istri ya kan. Jadi saya pilihan kedua ternyata ya. Jadi kata beliau, aku tidak pernah menyesal. Dulu ada ikhwan yang datang dan dia tolak karena dia nunggu lama. Jadi teman-teman kalau ada tempo waktu terlalu lampau, kenapa kata istri tolak? Karena ada celah-celah kemaksiatan. Ukhti fillah, hari Ahad kemana? Tahun baru Islam. Bagus nih, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bahasanya, Islamnya, Masya Allah, lisannya fasih sekali, luar biasa. Murojaah bareng yuk ukhti ya, Masya Allah ya. Kutu kupret ya. Ya begitu jangan, itu hati-hati. Walaupun murojaah bareng. Bagus nggak? Bagus murojaah bareng. Tapi berduaan ya. Murojaah bareng di Masjid Atin misalnya. Bagus tuh indah ya. Tapi berduaan berarti berkhalwat. Ini nggak boleh.
Makanya penting ada perantara. Ini jaraknya nih teman-teman, 3-6 bulan kurang lebih. Proses ini. Banyak kendala biasanya di sini nih. Ya, banyak kendala. Makanya banyak doa kemudahan Al-Furqan 74 supaya dimudahkan semuanya teman-teman sekalian, jazakumullah. Insyaallah jadi pernikahan teman-teman itu barokah. Itu ya. Jadi terkait manfaat ta'aruf tadi sudah, kemudian hal-hal yang penting diperhatikan dalam ta'aruf sudah, proses pernikahan dalam rumah ta'arufku juga sudah saya sampaikan. Ini penting ya, dijaga ya. Kemudian ta'aruf dengan siapa saja? Ta'aruf dengan calon ya. Nanti ada proses ketika teman-teman setelah ta'aruf tadi itu dengan keluarga, itu juga dengan orang tua, terutama orang tua ikhwan atau akhwat ya, bapak ibunya maksudnya. Kalau keluarga ada yang perlu juga, ada yang tidak perlu, nggak apa-apa gitu ya. Ini perlu dilakukan. Ustaz, amalan apa saat ta'aruf? Ya, amalan penting saat ta'aruf. Tadi kan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ta'aruf. Ya, ini amalan saat ta'aruf. 1. Amalan saat ta'aruf. Amalan saat ta'aruf. Amalan saat ta'aruf. Ya. Amalan saat ta'aruf. Apa? 1. Pakai susuk. 1 ya, istikharah. Jangan pernah berhenti. 1 istikharah. Kapan istikharah nih? Malam boleh nggak? Boleh. Pagi boleh nggak? Boleh. Siang boleh nggak? Boleh. Salat 2 rakaat, doa. Apa doanya? Hafal nggak doanya? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa qudratika dan seterusnya. Perbanyak doa itu. Pagi, siang, sore, malam, turun hujan, halilintar, dugar, petir turun, doa. Doa, kuatkan sama Allah. Kalau bisa banyak menangis. Saat ya amalan ta'aruf ini, istikharah. Teman-teman diperkuat istikharah ini. Itu amalan-amalan yang perlu diperhatikan. Yang kedua, ya, amalan ketika kita saat ta'aruf adalah istisyarah, ya. Apa tadi? Istisyarah. Minta pandangan ustadz, petunjuk, pendamping. Teman-teman akhwat sekarang atau ikhwan kalau kenal, misalkan yang akhwat kenal ikhwan, Ustadz saya kenal namanya Dinar misalnya ya. Dinar. Terus bawa ke saya biodatanya. Boleh Ustadz, ini orangnya, gimana menurut Ustadz? Nah, kita selidiki, boleh nanti minta tolong kami. Teman-teman member begitu ya, banyak yang ketika mereka kenal kita akan identifikasi calonnya. Kita cari tahu. Bahkan beberapa kali menghadap ke saya, ya, bertemu, saya ajak dialog, saya tes Qur'annya tidak langsung ya, dengan cara saya lah begitu. Saya cari tahu banyak beberapa ikhwan akhwat yang kita cek gitu, alhamdulillah terdeteksi bahwa beliau seperti apa karakternya dan lain-lain. Itu boleh minta pendampingan. Jadi ada istikharah, istisyarah. Terus apa lagi? Sedekah. Ini saya sering memberikan tips buat teman-teman tuh, ketika ta'aruf itu banyak bantu orang lain, banyak nolong orang lain, banyak memudahkan, melapangkan. Kalau teman-teman ada hutang, dibebaskan hutang orang. Walaupun tidak bisa 100%, 50%, 20% boleh. Ya. Bilang ke teman, "Ukhti, anti kan punya hutang sama ana ya, berapa?" Misalkan 1 juta, "Oke, ana diskon 10%. Wah. Hutangnya berarti tinggal berapa tuh? Hah? 900.000 ya. Taruh gitu ta'aruf lagi dimudahkan. Anda diskon lagi ya 20%. Terus itu diskon ya. Ya. Ya lama-lama habis juga kan gitu. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Banyak berbuat kebaikan, terutama sedekah. Sedekah, infak. Infak itu teman-teman ya, sangat menentukan kemudahan. Karena tudfa'ul bala. Mudah-mudahan proses itu dimudahkan betul gitu. Ya, saya merasakan sekali begitu ya. Ketika teman-teman dalam ta'aruf ini amalannya jangan sampai dilepaskan. Berdampingan terus dengan ustadz, minta arahan, minta petunjuk, sedekah.
Sodako infak. Makanya kita di sini kajian itu, ya teman-teman, itu tidak dipaksakan infak, ya. Tapi kita memfasilitasi teman-teman untuk berinfak, tidak daftar begitu. Dalam artian ketika datang daftar tidak, ya. Silakan berinfak. Berikanlah yang terbaik. Insya Allah bersama teman-teman berikan yang terbaik infak itu, nanti bersama itu juga Allah akan berikan kepantasan buat teman-teman. Ya Allah, berikanlah jodoh kepadaku suami yang ganteng, yang soleh, yang hafal Quran, nggak apa-apa ya Allah. Yang kaya ya Allah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, maunya begitu kan. Pas begitu ada kotak infak, ngasih berapa? Kira-kira kalau doanya begitu, pantasnya berapa ngasihnya? 100.000 atau 50.000? Ya kalau ya Allah dapat jodoh yang tersalah, yang apa aja, yang penting laki-laki. Yang kalau 1.000 2.000 nggak apa-apa gitu. Kalau jodohnya istimewa, pengennya gitu, surganya pengen firdaus, infaknya yang terbaik. Ya. Apa yang punya sekarang? Saya nggak ada duit. Wah, jam tangan, udah jam tangan, kasihin, nggak apa-apa. Nggak ada jam tangan, baju, jangan ya, nggak pulang nggak pakai baju. Apapun ya teman-teman, sedekah. Banyak sedekah itu tidak hanya dengan uang. Senyum sedekah nggak? Sodako ya akhwat. Jadi akhwat jangan judes. Udah pelit, judes lagi. Yang ketiga, hidup lagi. Ada akhwat gitu. Ta'aruf deh. Oh ini calon ya? Ya Allah, amit-amit ya. Nauzubillah min zalik. Senyum. Ya, temu. Gimana ukhti? Kajian ta'aruf ya? Iya. Masya Allah. Mau cari jodoh? Iya. Iya ngapain sih? Kan orang kadang gitu ya, kalau di bus, oh ikut ta'aruf ya, cie. Mau cari jodoh ya, titiu, cari jodoh. Jangan, tetap senyum, ya, bahagia. Kenapa? At-tabassamu ka fi wajhi akhika shadaqah. Dengan infak juga. Ya, dengan mengedarkan itu juga sedekah. Ya. Dengan ngisi apalagi. Dan infak kaidahnya yang terbaik, saya liatin, ya. Ada keropak infak udah sebarin belum yang akhwat? Mana? Kotak mana? Oh iya, baik. Ya, saya liatin ya. Infak yang terbaik, ya. Insya Allah teman-teman akan diberikan banyak kemudahan oleh Allah. As-sadaqah, meskipun tidak harus infak ya. Berbakti sama orang tua di rumah, lagi ta'aruf itu, ya teman-teman. Cari pekerjaan di rumah. Mah, bunda, ada piring kotor nggak? Piring kotor. Wah. Buat apa? Dikotorin lagi. Ya, cuci maksudnya. Ya, cari itu kerjaan. Penting itu. Jangan ta'aruf tidurnya bangunnya kesiangan, kemudian apa lagi? Salatnya malas-malesan, jauh dari pertolongan Allah. Pokoknya rumah tuh bersihin, para ikhwan begitu ya. Pokoknya atap-atap semua yang ini banyak serangga dibersihin. Kata mamanya, "Kenapa Dek kamu?" "Enggak apa, Mak. Aku pengen bersihin aja." Wah. Rumahnya udah baru cat kemarin, dicat lagi sama dia. Wah, kenapa? Pengen sedekah tadi saking rajinnya. Membuat hati orang tua senang. Kalau orang tua sudah senang teman-teman, itu salah satu tips dan trik. Ya. Kenapa sekarang banyak ikhwan, akhwat ketika menikah itu orang tua tidak ridho, tidak langsung ACC, tidak disetujui karena akhlak kita di rumah juga buruk. Tadi tidur malam, bangunnya siang, ada spray ya, tempat tidur, cucian piring berantakan, terbiasa di kampus, di kos-kosan, di rumah juga begitu ke bawah. Jadi orang tua itu tidak ada ketertarikan untuk meridhoi gitu. Jadi kalau kita bilang, "Ma, saya mau nikah." Udah bisa mimpin belum? Mau menikah untuk akhwat. Masak aja belum bisa misalnya. Nah, makanya teman-teman harus memantaskan diri ya kepada orang tua tuh. Tadi as-shadaqah. Di rumah tunjukkan. Apakah berikan hadiah ke orang tua, apakah bantu pekerjaan di rumah. Apa yang bisa dilakukan? Tempat tidur, kolongnya berantakan, dirapikan. Ya. Sama saudara yang mungkin kita maaf, ada dendam sama orang lain, bersihkan hati betul, maafkan mereka, ya. Ikhlaskan, lapangkan. Sama orang tua, mungkin orang tua ada orang tua ayah ibu kita bercerai misalnya ya, naudzubillah ya, bercerai begitu. Ketika mereka bercerai, ya tetap hormat, ke ibu hormat, ke ayah juga hormat, jangan sampai ada musuhan hati itu, ya. Kenapa? As-shadaqah
Ini saat-saat ta'aruf tuh dijaga betul, banyak kebaikan. Ya lagi kita makan, teman-teman ada dia nggak makan, kenapa? Hanya minum air putih aja. Ternyata dia nggak punya uang, tapi dia nggak mau pinjam uang kita. Kita tahu, udah belikan dia makanan. Sesungguhnya apa teman-teman? Memberikan makan orang yang lapar itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Makanya kalau teman-teman lagi ta'aruf nih, rajin-rajinlah mentraktir orang. Jadi nanti ketahuan tuh, kalau ada yang rajin traktir berarti lagi ta'aruf. Ya. Ya, bagus itu betul. Ya kan kata Rasul. Apa? Atakshifu anhu kurbatan, taqdi anhu dainan. Ya, au tatrudu anhu ju'an. Au tatrudu anhu ju'an. Amalan yang dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah adalah, Rasul mengatakan amalan yang dicintai oleh Allah adalah apa? Memberikan makan orang yang lapar. Ya. Apalagi membantu orang yang dalam kesulitan. Itu termasuk. Jadi kalau mentraktir itu lagi lapar ditraktir. Cintai oleh Allah enggak? Dicintai. Makanya rajin-rajinnya mentraktir teman-teman. Jangan pelit. Ini kalau makan sudah mau habis, mau pulang, pura-pura ke toilet. Lama lagi, ya. Nunggu dibayarin temennya. Nah, ini jangan sampai gitu. Kalau bisa kita yang bayar lebih dahulu. Kenapa? Karena ada keutamaan. As-shadaqah. Banyak-banyak berbuat baik. Kita apa yang kita bisa lakukan, kerjakan. Ya. Ya di rumah, teman-teman, sahabat, ustadz, guru, itu ya teman-teman sekalian. Yang berikutnya, perbanyak tilawah Al-Quran, interaksi dengan Quran. Ya. Jangan sibuk dengan HP. Ya, tilawah, ya. Saat ta'aruf banyak-banyaklah baca Quran dan apa? Tarjamah. Ya. Ya. Dan apa namanya? Terjemahnya, terjemah Al-Qur'annya, ya. Baca, Qur'annya baca, ya terbanyak baca. Kenapa? Untuk mengobati hati kita agar senantiasa terjaga interaksi kita pada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena Ahlul Quran itu adalah ya orang yang insya Allah pasti akan dapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga hatinya juga jernih. Bukan hanya baca teksnya, hanya murojaah hafalan bukan, tapi juga kandungan maknanya dibaca. Ya, jadi teman-teman sekalian, azakumullah. Jadi ketika kita sedang ta'aruf itu lakukan, perbanyak tilawah. Ustaz, saya belum lancar baca Al-Quran, bagaimana? Ya. Belajar membaca. Kita belum lancar baca, maka kita belajar. Cari guru. Makanya kita di rumah ta'arufku itu teman-teman ya, untuk yang akhwat itu ada tahsin, kelas tahsin Al-Quran. Setiap pagi itu kita mulai. Jadi jam 8 itu sampai dengan jam 9 atau setengah 10 ya. Itu kita ada kajian kajian Al-Quran. Kalau sekarang ditambah dengan bahasa Arab. Jadi kita persiapkan para akhwat-akhwat itu mereka tahsinnya bagus, ilmu tajwidnya bagus, plus juga memahami bahasa Arab. Jadi bahasa Arab bukan anak antum aja. Anak antum, bukan. Ya, bukan assalamualaikum warahmatullahi aja. Nah, diajarkan yang lain juga. Makanya kalau ikhwan ini ketinggalan, nggak belajar juga, repot urusan nanti. Jangan sampai nanti bacaan imamnya itu atau tarawih itu, sholat atau nanti qiyamul lailnya itu lebih banyak atau lebih bagus akhwat, lebih bagus istrinya. Saya mengelola beberapa grup member akhwat-akhwat itu antusiasme terhadap belajar Quran bahasa Arabnya semangat tinggi. Tapi kalau Ikhwan sepi-sepi aja, nggak tahu ada masalah apa. Apa ada setan, ada jin semua? Walau alam ya. Tapi semangat itu lebih semangat dari akhwat memang. Ya, itu akhwat-akhwat yang terpilih itu adalah insya Allah akhwat-akhwat terbaik tuh. Calon calon ummahat, calon ibu-ibu dari para ulama insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi interaksi dengan Quran. Kalau kita belum lancar baca Quran ya baca terjemahnya. Sambil mungkin kalau kita belum lancar baca Iqra 1, Iqra 2 ya, atau qiraati atau metode yang lain boleh ya. Supaya dapat datang keberkahan kepada kehidupan kita. Ini teman-teman perlu diperhatikan. Yang berikutnya ya ketika amalan ta'aruf itu ya keempat ya doa pada waktu mustajabah. Kapan waktu doa dikabulkan? Satu apa? Waktu sepertiga malam, ba'da salat, saat turun hujan,
Apa? Kapan lagi? Jumat sore antara adzan wal iqamah. Adzan la ilaha illallah, kan qomat, sebelum qomat ada waktu tuh. Nah, banyak berdoa. Itu waktu mustajabah. Saat safar, perjalanan. Saat tolabul ilmi. Itu banyak waktu-waktu mustajabah. Cari. Perbanyak doa. Ini saat ta'aruf. Sudah ada CV, ya. Minta petunjuk Allah. Doa istikharah boleh, doa yang lain boleh, atau pilihan terbaik. Nanti Allah akan tunjukkan tuh teman-teman. Kalau memang dia enggak baik, akan Allah tunjukkan tuh, munculkan. Ya. Ada pernah kejadian begitu yang kayak saya ceritakan, kalau enggak salah pekan lalu ya. Ada ikhwan katanya enggak pernah ngerokok, enggak pernah ke tempat-tempat diskotik dan lain sebagainya, terjaga betul. Ternyata hampir-hampir mau nikah, mau khidbah ketika itu belum khidbah ya, bagi ta'aruf. Itu tahu-tahu muncul aja foto ikhwan tuh pernah di diskotik bersama sama pelacur, foto bareng. Otomatis ya ta'arufnya tidak dilanjutkan, di cancel dan dia dibatalkan oleh akhwatnya. Kenapa? Karena ya tadi dia ngakunya seperti apa, ada kebohongan. Nah, itu Allah yang berikan petunjuk itu seperti itu. Ya. Jadi jangan menyesal. Kalau sudah akhwat sudah menikah, kalau Ikhwan mungkin ya sederhana. Kalau dia sudah nikah nggak cocok, ceraikan. Tapi kalau akhwat, ya Ikhwan bisa cari yang lain. Kalau akhwat kan sudah mohon maaf, sudah berhubungan badan, tidak gadis lagi. Ini jangan sampai menyesal teman-teman. Makanya teliti sekali dalam memilih pasangan. Hati-hati. Banyak berdoa. Apa doanya Sad? Tadi Al-Furqan 74 yang saya sering panjatkan. Atau doa kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Yang enggak punya doa-doanya ada di buku saya itu ya. Doa-doa untuk teman-teman amalkan. Itu doanya Masya Allah sering dipraktikkan oleh para jamaah dan testimoninya banyak sekali. Karena beberapa hadis-hadis yang memang sahih-sahih gitu ya. Teman-teman dawamkan doa-doa yang saya susun itu. Itu faedahnya banyak sekali. Itu ya. Yang keempat doa. Yang kelima, bersihkan penyakit hati. Ya. Bersihkan hati. Bersihkan hati. Apa bahasanya? Tazkiyatun nafus. Ya. Tazkiyatun nufus. Ya. Bersihkan diri kita. Jangan ada tuh dengki sama orang tua, musuhan sama adik, berantem sama kakak. Itu wal'afina anin nas. Karakter orang bertakwa itu apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Wal kadhiminal ghaiz, menahan amarah. Bisa begitu? Yang punya musuhan sama orang tua apalagi, udah maafkan aja orang tua. Ya mungkin orang tua dulu nggak pernah ngurus kita, tahu-tahu sekarang dia mengklaim orang tua itu yang rawat kita, padahal sama ini ninggalkan kita. Udah maafin aja. Mungkin sama adik yang belum paham, mungkin sama kakak kita didakwahi sama kita, diingetin nggak mau dengar-dengar juga, udah pokoknya maafkan saja. Jangan marah-marah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta orang-orang yang berbuat ihsan. Apa ihsan itu? Orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih, itu namanya ihsan. Itu teman-teman sekalian ya. Jika saat taruh tuh bersihkan. Kenapa? Karena ganjaran hati, hasad, apa hasad tuh? Penyakit, ya, dengki, ingin nikmat yang ada pada orang lain itu tidak ada. Ada orang nikah benci. Ada adik nikah, dia dilangkah sama adiknya, dia benci, dia hasad. Nggak boleh. Ya, pokoknya bersihkan hati saat ta'aruf. Betul-betul dijaga dengan Quran, dengan sholatnya, ya, dengan tilawah tadi, dengan menghadiri kajian, dibersihkan. Tapi ini susah banget nih maafin orang. Ya banyak-banyaklah minum bidara ruqyah itu ya. Kalau 3 tetes belum juga ampuh, 5 tetes. Kalau campur air nggak mampu juga, kenyataannya langsung bidaranya. Ya. Tuh ada bidara kan di belakang tuh. Ini ada nih, ya pas ke bawah. Langsung aja gini ya. Kalau teman-teman itu yang merasa ada penyakit hati, itu kendala ya. Karena hati itu sentral ya. Idza solihat sa'irul jasadu kulluh wa idza fasadat sa'irul jasadu kulluh. Kalau hati itu baik, maka baik semuanya, badannya baik semuanya, akhlaknya baik, perangannya baik. Tapi kalau hatinya buruk, maka buruk semuanya. Makanya amat ta'aruf tuh hati. Tazkiyatun nufus, tazkiyah, bersihkan jiwanya. Jangan sibuk main games, ya, ikhwan-ikhwan. Jangan banyak hal-hal yang percuma.
Ini ada ikhwan main game itu dari beduk subuh sampai beduk asar, beduk maghrib. Ini ada begitu. Ya. Maka nanti ahwat-ahwat ketika ta'aruf itu sebutkan dalam CV. Kriteria ikhwan atau calon suami idaman saya. 1, tidak main game. Boleh nggak? Boleh aja. Main game boleh nggak? Boleh, silakan aja. Mubah itu hal mubah, boleh. Tapi jangan gulu, berlebihan. Nggak makan, nggak minum. Kalau sehari nggak main game tuh ngerasa otak oleng. Ya. Nah, ini jangan sampai begitu. Itu boleh. Atau apa kriteria ikhwan idaman saya? Misalkan tidak ngerokok, boleh aja silakan. Ya. Tidak orang apa namanya? Tidak Islam NU, ya, ada yang bilang ya. Apa kriteria suami saya? Tidak Islam Salafi, tidak Islam HTI, tidak Islam PKS, ya. Jadi Islam apa? Islam-Islaman yang benar katanya. Ini nggak paham orang ya. Ini ada yang kadang-kadang begitu. Itu boleh disampaikan. Tapi tentu nanti kita kasih tahu cara membuat CV atau ta'aruf kurikulum vitae-nya kita akan jelaskan ya. Nanti Kang Harisah yang akan menjelaskan dengan saya insyaallah. Itu teman-teman ya. Jadi amalan berikutnya apa tadi? Bersihkan hati. Nah, ada nggak yang punya penyakit hati di antara kita yang masih benci sama suami, mantan suami, ya, atau sahabat lama, atau teman dan lain sebagainya? Kalau ada seperti itu terus diperbaiki. Ya, insya Allah bersama kita tazkiyatun nufus, Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan banyak kebaikan dan keberkahan. Itu amalan untuk ta'aruf. Yang keenam tadi masuk juga yang kelima nggak apa, tapi taubat ya. Apa nih? Bener nggak? 4, 3, 5, 6, 7 ya. Taubat. Mohon ampun sama Allah ya atas dosa-dosa, kesalahan, kemaksiatan. Karena bisa jadi kita terhalangnya jodoh itu karena dosa-dosa kita. Kita tidak bahagia hidup karena banyaknya dosa-dosa kita. Ya. Ada pernah pasangan dulu, beliau kepala rumah sakit. Ya. Beliau konsultasi dengan saya di daerah Kepulauan Riau, Batam. Ustaz, saya dengan istri ini aneh begitu ya. Istri saya alhamdulillah Allah berikan karunia ketampanan wajah. Ekonomi insya Allah kita nggak ada masalah. Kalau jauh itu saya rindu banget sama istri. Tapi kalau dekat kayak anjing sama anjing, ya, apa namanya? Bukan anjing sama anjing, apa? Kayak kucing sama anjing gitu, ya. Berantem terus gitu, ya, nggak pernah akur. Padahal semua berkecukupan. Ternyata apa? Ternyata pasangan ini dulu pernah, nauzubillah ya, mengaborsi bayinya, nauzubillah. Jadi resah begitu. Ya. Akhirnya nggak ketahuan tuh, di observasi ketahuan ternyata buatnya kekeliruan itu. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi bisa jadi ya kemaksiatan kita yang masa lalu yang mungkin dosa kita itu menjadi penghalang. Ahwat-ahwat yang belum pakai hijab dengan baik, diperbaiki hijabnya, bukan asal nutup ya, tapi betul-betul bagaimana pakaian sesuai dengan secara syar'i. Ya, jangan sampai keliru. Ini penting ya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat kepada Allah itu cukup bertobat ya, meninggalkan, membenci, tidak mengulangi. Tapi kalau taubat kepada Allah, taubat kepada dosa yang interaksi dengan manusia, maka kita harus apa? Memperbaikinya, mengembalikan haknya. Kalau ada orang yang sering kita gunjing, maka kita minta maaf. Ya. Yang saya teman-teman lagi ta'aruf banyak menggunjingi orang lain atau terlalu pamer. Ini akan menimbulkan penyakit ain. Ya, ini hati-hati. Yang ketujuh apa? Berbakti pada orang tua. Ini saya sengaja pisahkan ke 8 ya. Bakti orang tua. Ya. Bakti orang tua. Selain tadi ini sedekah secara umum, ini bakti orang tua saya pisahkan secara khusus, ya. Kenapa? Agar teman-teman paham bahwa kita hidup ini tergantung sekali keriduan kita dari keriduan Allah dan keriduan orang tua. Dan keriduan orang tua itu, ya, dan keriduan Allah itu tergantung dari keriduan orang tua. Ya. Yang berikutnya, amalan ta'aruf itu adalah yang ke berapa? 9. Luruskan niat. Kenapa ta'aruf?
nggak ada pilihan lain. Kenapa taruh sama dia? Ya kemarin cewek saya atau cowok saya nikah, sekarang nikah aja udah masih apa aja lah, yang penting taruh. Ya, ada yang mau taruh sama saya nggak? Obral gitu. Jangan pamer, jangan pelarian, tapi betul-betul serius mencari pendamping hidup. Apakah istri, ya pasangan, apakah suami. Jangan asal-asalan. Boleh nggak saat saya punya syarat? Boleh, silakan saja. Ya, asal jangan terlalu berlebihan. Ya kalau muka kita 5,5 ya jangan terlalu tinggi, mau cari yang 11,5 gitu ya. Kelebihan ya, 9,5. Ngukur diri juga. Ya. Mohon maaf. Duda misalnya, mohon maaf, duda punya anak 5. Tolong Sad, duda punya anak 5, umurnya 60. Ada yang kita ada, banyak. Kang Arisa tuh jadi saksi ya. Carikan saya calon. Yang gimana Pak? Saya sederhana saja ya. Pokoknya carikan yang tidak terlalu tua. Ya tidak terlalu tua kan bahasanya bagus tuh ya. Maksudnya mau yang muda sebenarnya ya. Ya, tidak terlalu tua. Ya kisaran-kisaran mungkin usia 25, 30. Ini yang umur tadi 60 tahun itu. Ya. Kemudian ya kalau bisa jangan terlalu gemuk lah. Ya, yang agak-agak berat badannya 50 ya, 55 ya. Kemudian yang jangan terlalu hitam. Ini bagus sekali Masya Allah ya, indah sekali bagus. Ya. Ya maksud dia gitu ya, carikan saat yang mancung, yang muda, yang mantep lah begitu. Padahal umurnya sudah 60 tahun. Ya harus ukur diri lah. Ya kalau duda ya mungkin dapatnya apakah janda, ya apakah mungkin gadis tua, itu nggak masalah. Jangan terlalu juga memberatkan diri kita sendiri. Teman-teman nanti akan tahu tuh, ketika sudah menikah itu pasangan itu hanya berperan sekian persen, wajah itu hanya berpengaruh sekian persen. Ya, nanti yang lebih dominan itu akan terlihat tuh akhlak, ya. Sikap, karakter. Ya. Ini teman-teman sekalian, jazakumullah. Mic-nya turunin dikit. Mana? Ini. Udah antum jangan kabur, sini aja, Haris. Sini. Nah, ini beliau ahli pakar pembuat ta'aruf. Ya, buat CV, ya. Nanti antum jelaskan ya. Ya. Udah belum? Udah siap? Ya udah. Siapin ya. Baik ya, kita akan ini tips cara buat buat CV ya, kurikulum vitae-nya. Itu udah tadi ya, Tahir. Apa tips buat CV? 1. CV nanti kasih contoh. Berapa halaman terserah. 100 halaman boleh nggak? Boleh. Kalau nggak dibaca rasain. Ya, jangan banyak-banyak makanya. Nanti sertakan foto teman-teman. Ya, nanti Kang Haris ya yang bahas lebih lanjut, saya tambahin aja. Beliau biar maju ke depan. Saya mau makan buah dulu. Ya. Kang Aris ini antum. Ya. Biar nanti sampaikan tentang proses ta'aruf. Ya, setelah ini kita akan buka tanya jawab. Saya akan sedikit jelaskan bagaimana cara membuat CV. Ya, siapa yang sudah dapat form CV dari RTQ? Yang akhwat dulu. 1, 2, 3. Oke, tapi belum diisi. Siapa yang belum ngisi? Karena bingung. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang ikhwan yang sudah dapat form CV? Oke, 1. Kang Moko mau lagi? Teh Vivi? Ya, 1 ya. Sudah ngisi? Belum ya. Masih bingung ya? Oke. Ini kelihatan nggak? Slide ini kelihatan nggak? Serius kelihatan? Oke. Banyak juga di antara teman-teman yang japri ke saya, Ustadz, gimana ngisi kolom ini, bagaimana ngisi kolom itu, bagaimana foto yang jelas. Oke, nanti saya akan jelaskan ya ke teman-teman semua bagaimana cara membuat CV yang benar ya, agar tersampaikannya jelas dan mudah dipahami oleh yang membaca CV ya. Oke, next.
Nah, ini agak kecil nggak apa-apa ya, nanti saya akan jelaskan sedikit ya satu persatu ya. Pertama, yang pasti adalah mengisi data diri, ya, data diri. Ya, di sini ada nama lengkap, ya, terus ada nama panggilan, ya, jenis kelamin ya pasti harus diisi ya. Terus tempat lahir dan tanggal lahirnya, agama pasti ya, terus pekerjaan ya, teman-teman boleh sebutkan pekerjaannya misalnya sebagai pegawai, PNS atau misalnya wira swasta atau online entrepreneur ya dan lain-lain. Karena sekarang online trainer itu menjadi salah satu aktivitas menghasilkan uang, betul nggak? Ya, cukup main HP saja, buka laptop, ya, FB Ads dan lain-lain misalnya gitu ya, itu bisa menghasilkan uang. Ya. Bisa jadi salah satu cara memberikan nafkah juga ya, atau mencari nafkah. Terus suku pastikan teman-teman jelaskan ya, itu nanti teman-teman bisa baca. Nanti yang belum ngerti cara bikin CV, teman-teman bikin CV seperti ini ya. Terserah nanti mau ta'arufnya lewat RTQ atau tidak, tapi bikin CV-nya kalau bisa seperti ini, biar jelas nanti tersampaikan ya. Berat badan, ini jangan malu, sampaikan aja misalnya berat badannya 85 gitu. Ya, tulis saja gitu ya. Atau misalnya terlalu kurus misalnya 35 gitu ya. Tulis saja ya. Kisaran 30 sampai 100. Itu kurban Ustaz. Kambing domba kurban gitu ya. Itu domba akikah. Paket C 15 sampai 20 gitu. Ya. Terus warna kulit. Nah, warna kulit juga sampaikan, ya, gelap misalnya gitu ya, coklat, kuning, ya, sawo matang. Kalau sawo matang berarti setelah matang apa? Ya, enggak ya. Ya. Terus boleh domisili alamat sekarang juga boleh dilampirkan dan alamat asal juga boleh, misalnya asalnya dari mana dan di sini merantau gitu ya. Nomor HP ya boleh. Nomor HP tetap harus dicantumkan, tapi kalau misalnya nanti ketemu ikhwan, terus ikhwannya japri, lapor ke kami. Kalau misalnya memang teman-teman itu member RTQ, biasanya nanti kita akan tegur ikhwannya atau akhwatnya yang japri duluan ya. Tidak boleh ada japri. Alamat email, ya, website dan lain-lain, ini sosmednya, ya, moto hidup, ya, cita-cita, impian itu boleh teman-teman sampaikan. Ya. Tujuan menikah apa? Nah, yang poin ini yang paling bawah di sini yang sering jadi pertanyaan, afiliasi. Iya kan? Bingung gitu, ya. Sikap terhadap dakwah. Ya, sikap terhadap dakwah itu teman-teman positif, mendukung, support atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, atau masa bodoh, ya terserahlah gitu ya, suami saya mau seperti apa gitu ya, atau pasangan saya seperti apa. Yang kedua adalah afiliasi jamaah. Ini penting buat mencari yang sekufu. Ya kan? Nih teman-teman misalnya ya, ini banyak sekali yang nanya, Ustaz, saya bingung afiliasi jamaah ini apa. Inilah salah satu ya tantangan dari kaum milenial sekarang. Ya, mereka senang ngaji tapi nggak tahu ngajinya di mana. Ya, siapa gurunya, ustadznya siapa. Gitu ya, karena senang kajian aja tapi nggak tahu ustadznya itu afiliasinya kemana, atau gurunya atau kajiannya terafiliasi kemana. Nah, teman-teman harus pahami, misalnya kalau di mayoritas masyarakat Indonesia itu afiliasinya banyak ke mazhab Syafi'i. Organisasinya apa yang mewakili? Nahdlatul Ulama, ya kan? Nah, itu teman-teman misalnya, aduh saya kesehariannya kadang-kadang masih bingung tuh. Kesehariannya saya masih kunut, masih tahlilan, ya masih maulidan, ya masih nisfu Sa'ban. Berarti dia apa? Bingung ya? Makanya teman-teman, jangan hanya sering hadir ke kajian-kajian yang temanya baper, tapi juga harus tingkatkan kapasitas, ya kan? Biar banyak belajar gitu ya. Oh, ternyata iya, ya. Alhamdulillah kalau di kita di member RTQ itu kita ada kelas tahsin, nanti akan dibuka juga kelas bahasa Arab. Nanti akan dibuka juga kelas ini Ustaz, bahasa cinta. Benar, Ustaz tuh selalu bilang ke saya, pahami karakter atau bahasa cinta pasangan. Aduh, ini berat nih bahasanya Ustaz ya. Nanti kita kapan-kapan bikin lah ya, mengenal bahasa cinta pasangan. Tapi kayaknya itu khusus Ustaz ya, private aja ya. Iya, nanti ada tema khusus laki-laki.
Jadi gitu teman-teman. Atau misalnya, oh saya nggak pakai maulid, nggak pakai kunut, nggak pakai apa. Ya tapi yang masih umum. Berarti bisa jadi terafiliasi karena orang tuanya bentukan dari ya organisasinya Muhammadiyah misalnya. Iya kan? Atau misalnya dia tarbiyah, atau misalnya dia salafi, atau misalnya dia persis. Maka teman-teman harus menampilkan itu agar teman-teman bisa kita pasangkan dengan teman-teman yang pasangannya juga afiliasinya nggak beda jauh. Ya, repot kalau misalnya kita pasangkan misalnya dengan teman-teman yang sehari-hari adalah aktivitasnya teman-teman yang mayoritas, ya misalnya masih sering kunut, ya tahlilan dan lain-lain, dipasangkan dengan yang membid'ahkan, nggak nyambung tuh, ya kan? Itu yang makanya pentingnya sekufu. Nah, teman-teman harus paham ya di sini ya di afiliasi jamaah ini. Ini banyak sekali yang nanya ke saya karena nggak paham. Ya teman-teman bisa pastikan di situ nanti, oh saya kayaknya masih nyari nih. Ya berarti bisa, afiliasi jamaahnya bebas aja, ya bisa dikosongkan atau misalnya bisa juga diisi. Saya lebih cenderung kepada aktivitas keseharian atau ibadah yang prakteknya ya difahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, misalnya mazhabnya Imam Syafi'i atau Imam bin Hambal dan lain-lain. Ya, Imam bin Hambal kan cenderungnya kemana? Teman-teman kita yang si salafi, ya seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini tentang diri kita. Ya, teman-teman bisa sampaikan di sini hobinya apa. Oh, hobinya saya gombal misalnya. Bukan hobi ya, penyakit itu. Tapi kalau sama istri boleh saja yang gombal ya. Sama anak boleh yang gombal ya, sama pasangan boleh ya. Suap-suapan ya. Ustadz tuh sering kirim foto-foto lagi suap-suapan sama istri gitu ya. Di grup member ya. Sering ya kemarin ya. Siapa yang ada di grup member sini ya? Ya grup member akhwat Ustadz ya. Terus warna favorit. Ini teman-teman harus sampaikan agar nanti pasangan taarufnya paham, oh nanti calon istri saya atau nanti istri saya ini warna favoritnya ini. Gitu. Jadi paham, jangan sampai nanti suka aja warna pink dikasih warna ungu misalnya. Nggak nyambung gitu ya. Hah? Kenapa Ustaz? Terus makanan minuman favorit ya itu boleh disampaikan ya agar nanti misalnya biar bisa oh ternyata memahami karakter pasangan saya, dia suka makanannya ini dan itu ya. Terus hal yang disukai dan hal yang tidak disukai juga harus sampaikan ya agar nanti biasanya akhwat itu selalu sama bahasanya, tidak suka dibentak. Siapa yang setuju? Semuanya nggak suka dibentak, mana-mana akhwat nggak suka dibentak. Yang ikhwan aja nggak suka dibentak gitu ya. Itu kan sudah ini, tapi nggak masalah, memang akhwat itu seperti itu ya. Terus apalagi misalnya tidak suka dimarahi di depan umum, misalnya tidak suka ditegur di depan umum, itu boleh disampaikan ya. Saya tidak suka misalnya begini dan begitu ya. Karakter positif dan karakter negatif sampaikan. Kalau punya riwayat penyakit sampaikan juga ya. Yang penyakitnya masih dia alami sampai sekarang. Kalau pernah tipes dan itu dulu, ya nggak usah disampaikan. Ya, nggak usah ya. Kan itu yang berjalan ya. Terus riwayat cacat kalau ada sampaikan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Itu harus. Jangan sampai nanti ketika sudah menikah, ya baru tahu oh ternyata ada yang tersembunyi dalamnya. Itu bisa jadi apa Ustaz? Fasakh nikah ya. Rusaknya pernikahan. Ya seperti itu. Bisul dong, itu bukan kutil, bisul ya. Misalnya ada tai lalat gitu ya, itu banyak gitu, itu ternyata selama ini jadi tempat toiletnya lalat gitu ya, saking banyaknya gitu ya, lalatnya sering pup di situ ya. Makanan, nah kebiasaan juga catat ya, makannya berapa kali sehari. Ustadz saya biasa makan nasi itu karena lagi program diet gitu ya, makan nasinya sehari sekali, sisanya makan hati gitu. Itu sampaikan ya. Saya lagi menjalani pola hidup sehat atau misalnya Ustaz, saya makan mah asal ada makanan saya makan. Nah, itu sampaikan juga begitu ya. Berarti ketahuan ya postur tubuhnya bagaimana. Minum juga sampaikan, saya suka minum air putih paling banyak yang sehat misalnya teh atau misalnya apa gitu, sampaikan ya. Salat bagaimana teman-teman sholat ya, itu sampaikan juga. Misalnya saya sering sholat 5 waktunya di masjid, atau misalnya saya duhanya istiqomah, tahajudnya istiqomah, misalnya seperti itu. Tilawah sampaikan berapa halaman sehari ya.
Tidur, Ustaz saya tidur saking sibuknya saya nih Ustaz. Saking sibuknya saya tidur 8 jam sehari misalnya. Ya. Sampaikan ya, misalnya saya tidur dari jam 9 sampai jam 3 pagi. Itu sampaikan seperti itu agar nanti pasangan kita paham ya terhadap pola hidup kita. Oke, next. Nah, lalu tampilkan keluarga, profil keluarga ya, profil keluarga. Ini teman-teman yang sudah terima form CV-nya di HP yang saya kirim ya, itu bisa sekalian buka ya. Nama ayah silakan dilampirkan semuanya, ada tempat lahir, tanggal lahir, usia, pekerjaan, ibu juga sama. Terus ada saudara kandung. Nah, di sini sering keliru, teman-teman. Ya. Saudara kandungnya 5. Tapi yang dicatat cuma 1 karena RTQ cuma nyedain 1. Ya kreatif dikit lah gitu. Ya, tambahin di bawahnya nama yang kedua, nama yang ketiga, nama yang keempat, nama yang kelima gitu. Ya, teman-teman ya. Saudara kandungnya jelaskan ya. Kalau misalnya masih sekolah, sampaikan masih sekolah, kalau pekerjaannya apa, sampaikan. Jadi nanti kita bisa lihat, oh ternyata profilnya keluarganya besar, ya keluarga besar. Oh ternyata kakak sama abangnya misalnya dia aparatur negara, misalnya ASN atau misalnya aparatur keamanan ya, misalnya seperti itu. Ya misalnya polisi, TNI dan lain-lain. Jadi kita bisa tahu, oh jadi kalau masuk ke keluarga itu kita harus tahu seperti apa, gitu ya. Oke, next. Pendidikan formal. Ya, pendidikan formal teman-teman bisa catat mulai dari SD, SMP, SMA di mana aja, sekolahnya udah sampai mana, ya kuliahnya sampai mana, S2, S3, S4 gitu ya. Ada nggak ada ya? S3 misalnya di mana dan lain-lain. Tahunnya tahun berapa? Terus prestasi, kalau punya prestasi, banyak yang WA saya juga, Ustaz saya nggak punya prestasi, diisi nggak usah. Ya. Iya. Ya. Saya prestasinya juara ke-1 Ustaz, dari bawah misalnya gitu. Jumlah pesertanya ada 10 orang, jadi saya urutan ke-10. Nah, itu boleh ya, misalnya prestasi bisa memasak air gitu ya. Sampaikan teman-teman ya. Masak air nggak gosong ya. Saya pernah masak air dan saya baru ingat kalau saya itu baru masak air 1 jam setelahnya. Gosong nggak kira-kira? Ya bau lah gitu ya. Saking belum tahunya waktu itu. Sampai sekarang udah tahu. Oke, next. Pengalaman organisasi dan komunitas. Ini kelihatan, akan kelihatan pasangan kita atau calon pasangan itu orang yang aktif atau tidak, itu terlihat dari sini. Oh, dia ternyata mobilitasnya tinggi, aktif di beberapa komunitas, di kampusnya, di BEM-nya dan lain-lain. Ya, kan di kampus biasanya banyak ya organisasi-organisasi kemahasiswaan. Atau misalnya di tempat lain, misalnya di teman hijrah kah, di ini dan lain-lain. Nah, itu teman-teman sampaikan. Ya, agar apa? Agar nanti oh, ternyata calon saya ini mobilitasnya tinggi, lingkungannya luas. Atau misalnya, oh ini kayak ternyata orangnya introvert banget nih, saking introvert nih nggak ada komunitas yang dia ikutin gitu. Ya, itu juga harus tahu ya. Terus pengalaman kemanitiaan, ini biar bisa tahu bagaimana nanti, oh ternyata dia memang suka mimpi, leadershipnya bagus, sosialnya bagus dan lain-lain ya. Oke, next. Ini juga oke. Pengalaman kerja, ya silakan dicantumkan pengalaman kerja buat teman-teman yang sudah bekerja atau yang belum, silakan, atau yang online shoppers sampaikan aja di sini ya. Ya sampaikan di situ. Ada orang yang hobinya pindah kerja setiap 2 tahun. Gitu ya. Dari usia 18 sampai usia 28 berarti dia udah 5 kali pindah. Itu juga sampaikan aja ya, nggak masalah gitu. Oke, next. Nah, visi dan misi pernikahan ini teman-teman juga harus isi. Ketika teman-teman tidak mengisi ini berarti ketahuan dia tidak membangun visi dan misinya untuk menikah. Dalam pernikahan itu dia nggak ada visi dan misi. Terus kriteria calon pasangan, ya. Ini teman-teman harus tampilkan ya. Kriteria non fisik misalnya. Kriteria non fisik misalnya apa sih biasanya kriteria non fisik itu? Sholat misalnya di masjid, ya. Hafal Quran minimal sekian juz gitu ya. Orangnya baik akhlaknya ya. Taat sama orang tua, memuliakan wanita dan lain-lain. Itu kriteria non fisik ya. Saya tidak ingin dapat suami yang nantinya akan berpoligami misalnya, atau saya siap dipoligami misalnya, seperti itu ya. Nah, dan lain-lain lah. Itu boleh ditampilkan. Boleh nggak sebagai syarat? Boleh. Ya kan? Tampilkan saja. Nah, baru kriteria fisik. Tinggi, putih, mancung, ya, langsing. Ya, akhirnya kita sodorkanlah manekin. Ya karena saking idealnya ya. Boleh ya teman-teman, boleh nggak punya kriteria fisik? Boleh.
Saya suka sama yang misalnya ya agak gembil-gembil dikit, pipi cabi, hidung nggak terlalu ke dalam tapi juga nggak terlalu keluar misalnya gitu ya. Ya, seperti itu misalnya, tinggi semampai ya, semeter tak sampai. Ya. Tinggi ya saya normal gitu ya. Ada juga ya waktu itu ikhwan, Ustaz saya nggak mau punya calon istri yang lebih tinggi dari saya. Walaupun 2 cm selisihnya. Iya nggak mau. Pokoknya saya harus tetap yang paling tinggi. Waktu itu ikhwannya ya nggak terlalu tinggi juga gitu ya. Tapi ya karena itu ideal ya nggak kita carikan sampai yang ketemu yang seperti yang mau diharapkan. Tapi ternyata qadarullah ya Allah pasangkan dengan pasangan yang lebih tinggi sedikit. Nggak masalah, bahagia alhamdulillah sekarang ya. Kriteria fisik ini menjadi salah satu hal yang penting, tapi tidak juga menjadi hal yang ideal. Ya kan? Karena fisik itu, cantik, ganteng itu relatif. Benar nggak? Dan tidak menjamin kebahagiaan. Banyak ya Ustaz ya, kalian Ustaz Sohendi ya. Suaminya ganteng, gagah, kaya, ya istrinya cantik, tinggi kayak model. Berantakan juga rumah tangganya gitu ya. Konsultasi juga ke Ustaz Sohendi ya. Artinya itu ya hal seperti itu tidak menjamin kebahagiaan. Oke, next. Teman-teman juga harus cantumkan rencana pasca pernikahan. Ya. Kehidupan rumah tangga mau seperti apa? Tempat tinggalnya ya, mau langsung di rumah sendiri atau di rumah orang tua dulu atau rumah mertua dulu, boleh. Misalnya karena orang tua sakit ya, boleh cantumkan di situ karena orang tua saya sakit, saya minta untuk sementara saya bisa rawat dan saya bisa tinggal dengan orang tua. Boleh ya, seperti itu ya. Karir dan pekerjaan misalnya kita punya plan 5-10 tahun ke depan pengennya jadi seperti apa. Ya, karirnya di kantor seperti apa, pekerjaannya seperti apa, gajinya atau penghasilannya seperti apa, itu boleh teman-teman cantumkan. Keturunan, saya ingin punya anak sekian. Saya waktu habis nikah, saya nanya ke istri waktu itu, Bun, mau punya anak berapa? Dia bilang 8. Saya baru 4 sekarang ya. Dia bilang, target 8 ya. Kenapa? Karena memang dia cuma 2 bersaudara kan, jadi dia merasa kesepian waktu pas sudah besar-besar. Dia target 8, baru tercapai 4. Saya hitung-hitung gitu ya usianya. Ini kayaknya nggak nyampe 8 nih gitu. Kalau usia produktif sehatnya ya. Bun, gimana Bun kalau nggak nyampe 8? Apa kita perlu cari adik yang baru? Alah. Ya. Nggak ada bercanda. Aduh maaf, saya baru lupa, baru inget kalau ini direkam dan live lagi. Semoga istri saya nggak nonton ya. Istri saya sih setahu saya belum subscribe Kalam TV gitu ya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, and share Kalam TV dan Taufik TV ya. Nah teman-teman, pendidikan, misalnya teman-teman yang baru S1 ya, yang ikhwan misalnya ingin punya target S2, S3, mah nggak sampaikan di situ. Agar nanti apa, calon pasangan kita paham, oh ternyata suami saya ingin punya pendidikan yang bagus misalnya, atau istri saya ingin jadi profesor atau doktor ya, seperti itu ya. Terus dakwah keluarganya seperti apa ya, dalam masyarakat seperti apa. Terus boleh juga target jangka panjang dan jangka pendek. Terus di sini ada data tambahan. Data tambahan ini teman-teman boleh diisi, boleh tidak. Misal, saya sudah pernah menikah sekian tahun dan sudah punya anak sekian. Itu boleh dan itu harus dicantumkan, apalagi yang sudah pernah menikah ya. Di data tambahan ini. Saya sudah pernah menikah tapi belum pernah punya anak. Dan status sekarang cerai ya, iyalah ngajin CV pasti udah lepas ya. Seperti itu ya teman-teman ya, data tambahannya harus diisi ya, harus diisi agar nanti yang membacanya itu paham, oh kondisinya seperti ini. Atau misalnya saya pernah punya penyakit dulu yang bernaun misalnya apa? Hah? Kolesterol mah itu tiap jaga makanan aja. Kalau ispa apa? Ispa. Kista, antum pakai itu sih enggak? Kista boleh, tambah yang ya itu ya. Atau misalnya apa? TBC misalnya, TBC itu lama tuh. Asma, bengek. Ya, sampaikan misalnya punya asma. Atau misalnya saya tiap akhir bulan tuh agak sesek napas. Apa tuh? Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sampaikan riwayat itu. Atau misalnya data tambahan yang lain ya. Silahkan. Jadi teman-teman, ini adalah modal kita
insya Allah ya dengan seperti ini apa yang disampaikan itu jelas diterima oleh calon pasangan kita. Ya, siap ya? Yang sudah dapat form CV-nya, silakan ya. Nanti kita insya Allah jika dilancarkan kita akan interview member itu tanggal 29 Agustus ya. Saat ini sudah yang list berapa orang ya Ustaz ya? 21 orang akhwat. Yang ikhwan yang daftar member nih baru 2. Ya. Ayo dong ya, yang mau nikah. Ustaz saya belum siap nikah sekarang tapi saya perlu proses pendampingan sekarang biar saya lebih baik, nggak masalah. Ya, daftar aja dulu. Ya, agar nanti dibimbing, dilatih, ya dibina gitu ya. Gitu mungkin Ustaz, silakan Kang Oko bisa dibuka tanya jawab ya. Mangga. Tambahan untuk buat CV ya teman-teman. Pertama poinnya ya foto ya. Tambahan pertama taruh kamu ya. Tambahan pertama itu adalah jangan terlalu berlebihan ya. Juga jangan asal-asalan gitu. Artinya begini, jangan sampai teman-teman buat CV itu ya seperti yang saya ini misalnya itu sampai buat keren sekali sampai misalkan 200 halaman gitu ya. Atau katakan 50 halaman. Tapi bukan buatan dia, bukan tulisan dia, copy paste dari yang lain. Ya. Kriteria segala macam jangan. Teman-teman buat ya apa saja yang teman-teman harapkan. Kemudian yang paling penting termasuk foto. Foto itu juga nanti ditampilkan seperti ini ya. Foto ya. Jadi fotonya seperti ini. Ini ada foto ini apa seluruh badan ya. Ya. Ada yang full body ya. Ini ada yang setengah. Ya. Tampak samping juga boleh. Nomor 51 ya. Tahanan itu mah. Cukup lah Bang ya. Depan begitu ya, tampak depan. Kemudian full body ya. Seluruhnya dari ujung rambut ini ya ke bawah begitu ya, pakai jilbab biar rapi gitu ya. Iwan Ahwat misalnya gitu, rapi. Kemudian setengah juga boleh. Ya. Dan fotonya tanpa harus pakai di editing ya. Pakai di mancung-mancungin gitu ya. Ternyata pas kita ngelihat ya sampai disantet aja setannya balik lagi ya, karena beda asli sama fotonya gitu ya. Jangan sampai begitu ya. Kata setannya gitu balik lagi, kena dukun. Kenapa balik lagi? Kata setannya. Bingung saya Mbah Dukun, kata setannya. Kenapa? Ini ternyata asli sama fotonya beda katanya. Jadi itu ya terkait beberapa yang diperhatikan. Terus apa lagi? Husnuzon, baik sangka sama Allah. Jadi saat buat tuh yakin. Bismillah. Ini saya ikhtiar, ya Allah yakin kamu mudahkan. Jadi jangan ketika itu pas ngisi misalnya jangan sampai isi aja lah. Dapat nggak dapat terserah lah. Jangan begitu ya. Itu apa namanya? Pikiran teman-teman itu sangat mempengaruhi ya keberhasilan teman-teman dalam ta'aruf ya. Baca doa jangan lupa Allahumma la sahla ya, tanpa harus puasa Senin Kamis dulu ya, nggak apa-apa ya. Nggak usah puasa mutih dulu buat CV saya puasa mutih dulu gitu ya. Sahurnya makan nasi ya, bukanya makan nasi putih nggak pakai apa-apa. Jangan. Ya, biasa saja. Ya berdoa ya, kemudian dibuat. Kemudian untuk aib itu baiknya disembunyikan. Untuk aib itu. Sama slip gaji kalau bisa disembunyikan juga. Jangan ditulis dulu ya. Nanti di interview atau mungkin nanti ketika ta'aruf baru nanti kita kita mungkin perdalam. Kenapa gaji dimasukkan? Karena bisa jadi ketika teman-teman buat CV gajinya masih 500.000. Ketika pas ta'aruf ketemu langsung ternyata gajinya berubah. Sedangkan ada berapa akhwat-akhwat atau mertua itu matre. Karena ada biodata seperti ini teman-teman ya. Ini kadang-kadang ini keluyuran kemana-mana nih. Misalnya dari akhwat dikasih ke mertua atau orang tua. Bu, tolong pelajari ya. Pak, ini aku dapat dari Ustadz seperti ini. Dilihat gaji 300.000. Nah, langsung begitu. Jangan dimasukkan. Kadang ada orang yang mati, gaji nggak usah dimasukkan. Terus aib cacat disembunyikan. Misalkan nauzubillah tidak perawan lagi ya. Tidak gadis lagi, punya penyakit yang berbahaya, itu disembunyikan saja, nanti ketika pas ketemu baru dibahas. Itu ya teman-teman sekalian. Ini menjadi catatan untuk yang ikhwan tadi terkait gaji gitu ya. Kemudian pendidikan juga ada, misalnya akhwat-akhwat yang dia beberapa kasus ya, akhwat-akhwat yang pendidikan tinggi itu ditakuti oleh ikhwan. Saya punya sampai sekarang ini S3 akhwat, S3 doktor, S1-nya kimia, S2-nya kimia, S3-nya kimia. Sampai sekarang tuh belum dapat jodoh. Saya sih curiga kayaknya ikhwannya takut diracun itu ya.
karena jurusannya kimia dan itu beasiswa semua. S1 beasiswa, S2 beasiswa, S3 beasiswa. Padahal kalau fisiknya lumayan bisa katakan cantik lah begitu, akhwat ini. Dia dosen terkenal, maksudnya dosen di universitas terkenal di Jawa Barat. Itu belum dapat jodoh. Ada yang misalnya, oh takut gitu. Saya tuh S1 aja, S1 misalnya jurusan kimia. Itu nggak apa-apa. Nanti ketika pas ketemu langsung baru misalnya ketemu saya dosen juga tuh S1. Ketika misalnya dibilangin dia S3 doktor, nggak masalah. Kalau ada awat-awat yang khawatir gitu. Karena kadang ikhwan tuh mohon maaf ya nggak tahu kenapa ya. Ikhwannya pada ciut kalau ta'aruf deh. Ikhwan tuh pada pengecut. Pada ciut, pada cemen. Bener nggak? Bener nggak? Bener. Kalau antum berani ambil biodata nih. Berani nggak? Iwan pada ciut, pada cemen. Ayo ambil. Masa antum tega anak diserahin ini semua ke anak sih? Antum gak usah ya. Mana Iwan? Ayo sini berani maju ambil biodata. Cepetan. Jangan Tarif. Ini bininya juga ada di sini nih ya. Belum diseleksi nih ya. Ini ada juga yang udah nikah nih ya. Iya. Boleh yang berani. Ayo. Tuh. Jangan di zoom ya kamera. Nah, ini ada juga banyak ya. Silakan. Kadang-kadang ya itulah ikhwan, nggak tahu mikirin apa lagi ya. Katanya beriman kepada Allah, ya kan? Katanya tahu takwa itu dapat kemudahan. Tapi disuruh ta'aruf, suruh nikah takut. Di mana imannya nih? Punya iman nggak? Punya yang satu jawabnya, yang satu kafir semua apa? Hah? Ayo, siapa yang berani? Ikhwan. Ini banyak nih, jangan sampai diambil sama Kang Haris lagi nih ya. Nih sampai seperti ini ya, ada yang bagus teman-teman CV-nya. Dia dilami apa namanya? Di kayak clipping gitu ya sekolah itu ya. Di klip atau dijilid ya. Dijilid ya. Dia ada jilid ini. Bagus nih nggak apa-apa ya. Nanti ini sih hanya informasi tambahan awal saja. Teman-teman tahu. Nanti ketemunya ketika nazar bertemu langsung baru tuh berinteraksi. Oh, ternyata fotonya lebih cantik daripada aslinya. Oh, ternyata foto sama aslinya sama-sama jelek. Itu kelihatan nanti. Ya dari apa namanya nazar. Makanya penting ya. Makanya saya sampaikan saat ketika nikah apa ta'aruf tuh ya pertama itu adalah lihat fisik, boleh nggak? Boleh. Ukti, ini saya punya murid binaan, suara Qur'annya bagus. Ya Allah Ustaz, itu yang saya rindukan. Dia S3 dari Mesir. Ya Allah, itu saya yang rindukan. Udah ngimpinya macam-macam ya. Pas begitu ketemu tonggos mukanya, nggak jadi dia kabur. Ya. Makanya lihat fisik dulu boleh, perhatikan. Ya, itu untuk nazar diperbolehkan. Maka ada pertanyaan. Ada space. Ya. Berikan semangat. Aduh, berikan semangat. Waduh, gimana semangat semuanya ya? Gimana setelah dikasih bayang sama Kang Harisa tadi dengan sebanyak itu? Bingung nggak? Iwan siap nggak ngisi biodata? Siap ya? Ngisi posisi siap ya? Satu doang ini semangat ini yang lainnya mohon maaf. Karena kita kekurangan satu Iwan kayaknya. Hah? Ada yang mengawasi saya Pak? Baik, kalau semuanya terutama ini yang dipermudah teman-teman tahu dulu mas ini belum ada contohnya, maksudnya belum ada yang suratnya kalau ini sekarang dibuatkan teknik teman-teman ya. Jadi alhamdulillah dipermudah dan diberikan contoh yang begitu banyak. Tadi dibuat juga ya teman-teman yang kreatif jadi dibuat jilid gitu ya. Kalau kita dialogin lagi gitu ya. Diberikan foto yang real ya, bukan foto editan ya. Apalagi kalau sekarang kita kan pakai foto kamera apa sebenarnya kan kamera jahat tapi dipakai ya. Oke teman-teman, silakan yang ingin bertanya sedang nyaman ya, boleh dioperasikan ke depan. Yang ingin bertanya Ke depan supaya bisa langsung dijawab sama Ustadz. Ustadz sambil preview dulu. Oke teman-teman, ada informasi ini
hari ini kita kedatangan apa namanya, door prize kembali seperti biasa dari Soraya Devi. Ada voucher senilai Rp100.000, ada sekitar 10 voucher yang tersedia. Kemudian juga ada Naratama Gold yang kemarin sudah dapat mini gold. Hari ini kita juga ada door prize-nya berupa dompet untuk mini gold ya. Dompet mini gold ada 2 piece. Kemudian juga ini ada buku binder bisa buat catatan dari Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia Kota Bogor. Dan yang tak kalah selalu hadir juga ini ada dari @imbo.ok ya. Ini binder khusus, ada tulisannya Majlis Rumah Ta'arufku ya. Semoga kita doakan yang memberikan door prize, Allah berikan kemudahan dalam hidupnya, usahanya semakin sukses. Yang belum dapat jodoh, semoga Allah permudahkan jodohnya. Bagaimana Ustaz? Oke, silakan. Ada pertanyaan, ini lumayan panjang ceritanya nih. Saya beduk asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya. Sebulan yang lalu saya dita'arufin ke seorang ikhwan sama teman saya dan sekaligus jadi perantara saya. Alhamdulillah. Setelah saya lihat CV-nya, saya tertarik Ustadz. Alhamdulillah. Dan langsung saya terima ta'arufnya. Alhamdulillah. Iya kan? Karena visi misi kita sama. Secara fisik saya belum menyukainya Ustadz. Ini akhwat mantap sekali ya. Tapi saya percaya menyukai seseorang itu bisa tumbuh dengan seiring berjalannya waktu bersama. Allahu Akbar. Ulangi supaya jelas nih para ikhwan cemen nanti. Setelah saya lihat CV-nya, saya tertarik Ustaz, dan langsung saya terima ta'arufnya karena visi misi kita sama. Secara fisik saya belum menyukainya Ustaz, ini akhwat ya, tapi saya percaya menyukai seorang itu bisa tumbuh dengan seiring berjalannya waktu bersama. Setelah ikhwan ini bersilaturahmi ke keluarga saya, ada kesalahan teknis yang gak mungkin saya ceritakan karena ini aib keluarga saya. Di sininya pentingnya perantara. Lobby itu penting. Lobby macomblang perantara ya. Akhirnya kita lost contact via chat WA dan kita sama-sama mendoakan yang terbaik untuk jodoh kita masing-masing. Ternyata ini gagal. Pertanyaannya Ustadz, kenapa akhir-akhir ini saya jadi mikirin dia Ustadz? Takut kehilangan dia Ustadz, takut berjodoh sama akhwat yang lain, padahal ketemu baru sekali dan enggak ada rasa suka. Apakah saya terkena sihir atau bagaimana Ustadz? Nah, kalau teman-teman terkena sihir ada tanda-tandanya. Apa? Pertama, biasa mimpi buruk, dikejar harimau, serigala, dikejar dipatok ular, jatuh misalnya dari gunung, kebakaran yang menyeramkan, itu ada sihir. Terus kalau tidur biasanya, kalau orang lain, ini orang lain buat kita ya, jadi teman-teman kalau nanti mau tahu pas tidur buat kamera direkam. Nanti kalau giginya begini tidurnya, nanti rekam tuh ya, rekam sendiri pas tidur. Mau tidur rekam ya. Pengen tahu kita tidur ngapain ya? Misalkan tidur. Belum pernah tuh ya, unik ya. Kayak kemarin kan ada di YouTube terkenal tuh langsung viral. Jadi berapa jam dia diam? 3 jam bengong, ya. Jadi YouTube gini aja dia. Tapi ternyata viral juga ya. Jadi teman-teman buat yang unik-unik nanti kalau itu Pak tidur ya, sampai ngacainya apa yang direkam. Ya. Sedih ya. Apakah saya disihir? Kalau sihir itu ada tanda-tandanya. Biasa mimpi buruk. Dan yang kedua, dia ingat terus. Ya. Dan kalau teman-teman mau untuk mendeteksi itu, maka coba hirup bidara ini. Yang tadi awat yang bertanya atau Iwan tadi bertanya, itu ditetesin begini, dihirup. Baca doa, ruqyah mandiri di YouTube saya ada, bisa lihat. Atau mandi atau minum, dicek. Kalau di gini ada aroma, nggak sedap, nggak nyaman, padahal netral, berarti tanda-tanda gangguan. Namanya sihir mahabbah, pelet. Tanda orang pelet itu apa? Ingat terus.
mandi inget dia, tidur takut dia. Pokoknya kebayang-bayang terus, itu suatu yang nggak normal. Apalagi mau ta'aruf sama yang lain, gini, ta'aruf gagal, ingatnya dia, muncul wajah dia, itu hati-hati, tanda-tanda sihir atau pelet sihir mahabbah. Amalan apa lagi Ustadz yang bisa membantu saya? Apa minta solusinya dari Ustadz? Ya bisa sebelum diruqyah, ruqyah mandiri, berwudu, ya, sholat boleh, minta sholat hajat, minta tolong sama Allah, taubat, ruqyah mandiri, baca ayat kursi, tepok-tepok badannya, Al-Fatihah dulu, Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baca ayat kursi, ditepuk-tepuk. Kalau ada mual-mual, ya itu berarti ada reaksi. Atau tadi paling mudah, minum bidara ruqyah yang sudah saya bacakan ayat-ayat atau doa-doa ini. Di depan ada teman-teman, nanti tinggal tetesin aja, ya, 5 tetes begitu, ya. Coba testimoni satu orang ada yang merasa ada gangguan, siapa sini? Jangan deh, ntar mau bujuk juhur lagi kerasukan lah ya. Ya ntar aja. Itu kalau kayak kemarin kita ruqyah masal tuh, makanya ta'aruf itu ada namanya mendeteksi cincin pelangan jodoh, itu ada. Cium. Kalau ada mual berarti ada gangguan. Itu ya, selain itu mungkin bisa diruqyah nanti atau ruqyah mandiri, atau panggil ustaz nanti bisa deteksi, atau ngobrol setelah ini untuk mengetahui sihir. Ya. Itu ya. Dan disertai biasanya kalau orang kena sihir biasanya tidak semangat untuk baca Quran atau beribadah, itu malas banget. Atau kalau misalnya dia sholat nguap terus. Atau kalau habis sholat misalnya sudah wudu itu keluar buang angin, kentut terus, tentang gangguan, banyak was-was. Ini nanti temanya tema sihir, bukan tema sekarang ya. Yang kedua, Ustadz, apabila ta'aruf dengan orang yang sudah dikenal, apakah harus pakai tukar CV? Tidak usah, langsung khitbah aja. Ya. Kalau yakin nggak? Nggak yakin, ya udah tukeran CV. Ya. Tapi kalau enggak langsung aja boleh. Kayak sekarang udah kenal saya sama member sama siapa, udah nggak usah ta'aruf lagi. Mau nggak jadi istri saya? Boleh, nggak apa-apa. Antum maksudnya bukan ana. Antum gimana sih? Ana ceritain antum, ya. Jadi antum kenal sama member gitu ya, udah kenal, ta'aruf langsung aja. Jangan bertele-tele lagi, lewati langkah-langkah itu. Orang tua udah kenal, ini udah kenal, udah akad aja langsung, ya. Besok juga lagi corona, lagi murah meriah, ya. Pakai temat. Bagaimana apabila ada orang tua yang berharap agar anaknya cepat nikah dengan tujuan agar lebih bertanggung jawab, karena sebelumnya anaknya jarang bantu orang tuanya. Ya ini dewasa dipaksa, ya silakan aja. Tapi baiknya dididik dulu, karena jadi madarat dalam rumah tangganya. Ini ya. Kalau ada yang belum siap, pelajari dulu ilmunya. Banyak amat nanya teh. Ustaz, teman bilang saya pemilih karena baru ditawarin CV, saya kadang langsung nolak karena ada hal yang gak srek. Sampai suatu hari saya tetap jalani sampai nazar, walaupun ada hal yang sudah mengganjal di awal. Kenyataannya Allah tetap kasih jalan orang itu bukan jodoh saya. Boleh-boleh aja kan nolak dari awal baca CV? Ya boleh, silakan. Ya, silakan aja, boleh. Tapi jangan langsung nolak. Istikharah dulu, minta petunjuk Allah, minta pendampingan Ustadz. Saya kenal ini Ustadz, bagus nggak orangnya? Boleh. Ya, tapi jangan langsung nolak. Atau tetap jalani sampai tahap-tahap itu. Ya boleh nolak, nggak masalah, tapi jangan nyesal nanti. Contoh, saya gak sreg karena dia merokok, apa itu bisa dimaklumi? Bisa dimaklumi, nggak apa-apa. Ya. Ustadz, apa dalam proses ta'aruf itu menceritakan masalah aib itu diharuskan, sedangkan yang saya satu menceritakan aib itu tidak diperbolehkan? Mohon jawabannya. Tidak boleh diceritakan aib, ditulis jangan. Akan tersebar kemana-mana, tapi disampaikan ketika nazar. Mohon maaf, misalnya tadi ada akhwat ketika member kita taruh, apa keburukan anti? Saya ngupil sembarangan katanya. Kadang-kadang nggak sadar jilat. Enggak. Dia cerita cuman keburukan saya itu suka ngupil sembarangan. Itu ceritakan boleh, tapi kan nggak aib yang fatal. Tapi kalau aib yang fatal, ya nanti cukup diceritakan segini. Ada akhwat pernah tidur dengan 5 laki-laki. Gak usah, saya pernah zinah dengan 5 laki-laki. Gak usah bilang begitu. Saya kecelakaan, saya sudah tidak gadis lagi. Itu sampaikan boleh, nggak apa-apa. Itu untuk mengantisipasi ya.
Tapi kalau misalnya nanti saya nggak mau, saya rahasiakan aja. Nanti ketika menikah berjalan waktu, suaminya tahu bahwa dia tidak perawan lagi, diceraikan, itu berarti bukan tanggung jawab kami, gitu ya. Jadi itu pentingnya terbuka tuh begitu. Jadi kalaupun misalnya itu, saya akan sampaikan, akhi, ke ikhwannya, ke laki-lakinya, ini akhwat ini pernah kecelakaan, diperkosa atau memperkosa, misalnya gitu ya. Ya ada orang yang gitu kan, ada akhwat memperkosa, ada, ya banyak gitu ya. Dan naudzubillah, sampaikan pada si ini ya. Ustaz, insya Allah saya sudah kenal beliau, sudah perbaiki diri, dia sudah hijrah, saya terima, nggak apa-apa. Menikah. Kalaupun terjadi apa-apa, ikhwan itu nanti ada apa, kita yang akan urus terus, gitu ya. Jadi terbuka penting. Tapi kalau dirasa ini aib banget, saya fatal, nggak boleh ketahuan, ya sembunyikan aja, nggak apa-apa. Karena takutnya nanti jadi masalah dalam rumah tangga kalau tidak diceritakan. Itu ya mungkin. Jadi jangan sampai ceritanya terlalu apa ya, detail sekali, jadi nanti malah menjadi rusak ya. Ustaz, jika saat ta'aruf apa dibolehkan bertanya mengutarakan aib yang pernah dilakukan di masa lalu? Ini sama tadi jawabannya. Karena saya pernah membaca saat ta'aruf sebelumnya oleh murabi tidak diperbolehkan menanyakan, ceritakan aib. Ya, misal begini, termasuk nggak boleh bagi ta'aruf. Akhi, mantan antum berapa sih? Pengen tahu anak. Itu penting nggak? Enggak penting. Sebutin namanya siapa aja. Oh, sebutin, ayo sebutin. Ya. Cari IG-nya. Ya, itu nggak perlu, nggak penting lagi. Pokoknya sudah hijrah sudah. Tapi hal yang fatal ketika maaf ya, kegadisan atau perawan tidaknya itu perlu disampaikan. Ya. Tapi kalau rasa nggak perlu, ya udah nggak apa-apa. Bukan ikhwannya juga maklum. Hanya kalau ada masalah kita tidak bertanggung jawab di kemudian hari. Ya. Jadi intinya aib itu memang lebih baik disembunyikan. Ya, aib. Tapi kayak tadi yang akan hari saya ceritakan, ada kutil yang gede-gede jempol itu dibilang. Ya, saya di belakang ada ini pano, ya, ada kurap, kutu air, kadas kurap, ya, udah diobatin tapi nggak sembuh-sembuh. Nanti sampaikan, ukti, ikhwan ini ganteng, masya Allah, tapi ternyata dalamnya ada kurapan, ya, sampaikan itu nggak apa-apa. Ya, saya pas itu nikah, oh kurap semua, gitu ya. Naudzubillahi min dzalik. Itu penting, kayak nanti diobati dulu, disehatkan. Itu banyaklah hal seperti itu yang perlu nanti kita bahas lagi. Ya. Pada saat ta'aruf, bagaimana menghadapi calon ta'aruf yang punya aib masa lalu kurang baik? Ya kalau kita siap menerima, dia sudah hijrah, bismillah. Dia punya aib, kita punya aib. Dia tidak sempurna, kita tidak sempurna. Manusia itu tidak ada yang sempurna, nggak apa-apa. Ya kita maafkan aja. Dia sudah hijrah. Tapi kalau belum hijrah ya tentu kita pertimbangkan itu. Tapi kita merasa bahwa calon ta'aruf itu sesuai dengan kriteria kita, maka jadi saja bismillah. Insya Allah teman-teman ya, istikharah, minta petunjuk Allah, tidak akan kecewa. Saya merasakan, saya sudah istikharah mencari pasangan, tidak kecewa, masya Allah. Allah mudahkan. Ada aib-aib kecil, ada sesuatu yang tidak menyenangkan, namanya manusia, tidak sempurna. Justru kita menikah itu saling menyempurnakan, saling menutupi aib, gitu ya. Siapa sih ya yang tidak ada aib di majelis ini? Semua pasti ada aib, semua pasti ada dosa. Kullu bani Adam khata', setiap manusia punya kesalahan. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Nah, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang kemudian perbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman jangan kecewa. Masa lalu saya begini, begitu. Jangan pernah putus asa dari Allah. Selama Allah masih berikan kesempatan untuk perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri. Tapi saya nggak mungkin dapat yang beriman, yang takwa, yang begini, yang soleh, karena saya begini kotor. Nggak boleh begitu. Tetap baik sangka. Orang yang dia bertaubat, berhijrah, memperbaiki dirinya, insya Allah bersama dia memperbaiki diri, Allah akan berikan kasih yang terbaik. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oh enggak, sipi. Dah. Yang berani ambil sipi silakan ya.